maksudnya ya itu kan mereka udah merelakan masa kecil mereka kan untuk fokus di timnas dengan kondisi yang ya yang cowok di Fairmont, yang cewek di mana gitu kan. Di mana biar mana tahu. Ada Bang gue lihat di fotonya gue kaget. Hah? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam, pagi, pokoknya lo nonton ini kapanpun, pastiin lo masih tetap dalam keadaan sehat. Dan kita ngucapin selamat bergabung di channel Top Score TV kali ini di segmen Top Case seperti biasa Top. Sebelum kita memperkenalkan siapa bintang tamu kita hari ini, gue mau ngajak lo dulu buat subscribe channelnya Top Score TV. Bantu kita buat segera 1 juta, 2 juta, sampai ngarahin Mr. Beast lah pokoknya lah, seberjuta-juta subscriber. Nah, di hari ini nih gue kedatangan tamu yang spesial banget nih. Jadi mungkin ada yang udah kenal, banyak yang belum kenal pasti kan. Yang kenal dikit kayaknya ya, gitu. Banyak yang belum kenal, tapi banyak info menarik yang akan dibawa oleh dia. Nah, dari sosok-sosok yang nggak dikenalin kan biasanya kita dapat info-info yang wah keren-keren nih gitu. Nah, tamu kita kali ini adalah seorang, gue bilangnya ya penggiat kali ya, boleh, terus pengamat juga. Dan penyimpan banyak informasi tentang sepak bola wanita Indonesia. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk teman gue, Gerardo Gusti. Halo. Sehat, Bu? Halo, sehat. Nah kan, udah kelihatan mukanya di kamera ya. Kita bisa tahu ya. Nah, lo dikenal nggak nih sama dia nih? Nanti kita coba kulik lebih dalam. Gue manggilnya enakan siapa? Gerardo atau Gusti? Gerardo boleh. Gerardo aja, Gerardo. Gerardo. Tuh kan, hampir 50 episode nggak pernah mentok ini nih. Baru di episodenya dia mentok. Bisa aja, Gerardo. Nah, lo dikenal dengan nama Gerardo Gusti. Kalau misalnya teman-teman sepak bola wanita, atlet profesionalnya, terus beberapa teman-teman entusias yang mungkin gestar-gestar kenal banyak sama lo kali ya. Gestar yang mana dulu nih? Yang atlet apa yang nggak tahu dari mana dikostumin dipajang di IG tim nih? Nah pokoknya ada lah gitu lah. Pokoknya gestar-gestar banyak yang kenal lo. Nah sebenarnya siapa sih lo jadinya? Kok orang-orang khususnya cewek-cewek banyak pemain sepak bola cewek banyak yang kenal sama lo? Lo boleh kenalin dulu nggak? Siapa sih seorang Gerardo Gusti itu? Lo maunya dikenal sebagai apa tuh? Gimana ya, gue sebenarnya bingung juga gue sebagai apa. Enggak, gue kebetulan ya mungkin nongkrong bareng sama mereka, mungkin pernah kenal, pernah satu event atau satu proyekan bareng gitu, dari satu pemain dikenalin ke pemain-pemain lain, jadi kebetulan ya kenal aja gitu. Temen nongkrong mungkin lebih enak ya dibilang temen nongkrong, temen main bola, karena dulu gue nggak suka banget ketika gue dibilang agen gitu. Kan dulu kan gini, agen nih sama abangku gitu. Abangku, gue kayak aduh jangan agen dong. Agen kan kayaknya jelek banget ya di sini gitu. Kayaknya agen ini udah pasti si ngambil untung si apa ya. Tapi sah aja dong sebenarnya. Iya, maksud gue si ambil untung ini kan kadang yang terjadi adalah mengambil keuntungan di atas kesulitannya mereka gitu loh. Gue kayak nggak tega aja gitu, kayak enggak apaan ya. Agak udah gue ngebantu aja gitu, gue bilangnya gitu sih. Jadi banyak ya teman-teman atlet putri yang lo bantu ya? Ya mungkin bisa dibilang gitu ya. Maksudnya ngebantu dalam arti kayak ya mungkin ada proyekan atau event, atau kadang kan ada hal yang misalnya deal-dealan atau apa yang mereka betternya sih nggak mereka gitu loh. Ada pihak diwakilkan gitu ya. Gue ngebantu di situ sih. Oh bukan agen manajer, nggak juga sih? Nggak, makanya iya kan, nggak manajer, nggak agen, nggak, ya kebetulan teman aja. Terus alhamdulillah puji Tuhan ya mereka percaya sama gue gitu. Ada yang kadang kontak, bang gue di kontak sama brand ini nih, gue harus jawab apa ya? Oh iya lu gini. Tapi kenapa cewek? Kan lu bisa juga bantu teman-teman atlet yang cowok. Enggak, sebenarnya ini spontan aja sih bang. Maksudnya gue nggak merencanakan gitu, karena kebetulan kenal mereka aja dari cerita yang kocak sih sebenarnya. Lu ganteng kali do, jadi kagak bang, sumpah. Aduh gimana ya gue kalau jelasin ya gitu, kebetulan kenal mereka aja. Tanya dong gimana bisa kenal. Nanti itu. Jadi teman-teman sekalian, buat yang belum tahu, gue kenal sama Gerardo Gusti ini, gue kenal dia sebagai founder ya berarti lah ya, di Garuda Reject ya. Iya, founder boleh. Jadi ada komunitas sepak bola. Nanti lu ceritain dari tentang Garuda Reject. Namanya Garuda Reject. Jadi beliau adalah foundernya, dan sekarang cenderung jadi klub, tapi klub amatir kali ya. Iya. Mengarahnya ke sana. Lu boleh ceritain dulu dong Garuda Reject itu apa? Garuda Reject tuh gini bang sebenarnya. Dulu tuh kita tuh sering mabol sama KJTI. Tahu bang, KJTI kolektor jersey timnas Indonesia. Betul. Terus pernah kesini tuh Mas Budinya. Apa? Pernah kesini juga Mas Budi. Oh iya. Terus gue tuh main dulu berlima tuh sama geng-gengan gue berlima. Nah kebetulan berlima maksudnya main di KJTI ya, segeng gue ini. Nah berlima ini
gue berlima nih pernah berjuang buat jadi pemain profesional. Oke, Pernah boleh sebutin mencoba. nggak 5 orang siapa aja? 5 orang. Wah, ini gak ada yang terkenal nih pasti. Ya, nggak apa-apa. Ada gua pasti Gerardo Gusti. Nah, itu terkenal. Adek gua Gabriel Gusti. Iya. Bener dong. Terus. Habis itu ada lagi tuh namanya Elang. Elang Gusti Elang juga? dia enggak dong, teman gue yang lain. Elang, habis itu ada namanya Michael Enrique. Oke, Michael- orang luar. Enggak, orang sini. Gua kira orang Spanyol. Dia kalau kata orang sini Kristen, Bang, makanya namanya begitu. Itu semua Kristen semua. Oh enggak, Elang enggak. Terus habis itu ada Martinus Acai, terus sebenarnya Banyak, gimana ya berlimanya ini bertujuh sih lebih tepatnya. Terus ada si Beryl sama gue lupa lagi satu lagi. Parah. Ya itulah intinya itu gitu. Terus Nah, lo sempat berjuang untuk masuk ke skuad timnas. apapun timnas, seleksi pokoknya dulu zaman sepak bola kita tidak lebih gue gak bisa bilang lebih buruk sekarang lebih bagus ya. Zaman Oke. sepak bola kita lebih buruk kan, seleksi itu kan banyak banget kayak ada klub dibuka seleksi kita mau ke Eropa ini dan segala macam, bahkan timnas pun begitu. Lo Nah ikut? gue tuh ikut terus bang, ikut Ngerasa gitu. jago lo. Jago banget gue bang kayaknya anjir. Enggak dong gitu, biasa aja gitu. Terus tapi nggak lanjut karena gini, bedanya adalah kalau mungkin banyak pemain yang dia mencoba terus akhirnya dia sekarang masih main di Liga 3 gitu kan, masih mencoba. Kita nggak, udah berdamai sama Kegagalan. nasib ya, sama kegagalan. Kegagalan. Kayaknya lapak gua nggak di sini deh. Ya sudah, saya berkuliah sajalah dan membantu orang tua gitu. Jadi keluar. Tapi sempat gitu. seleksi timnas. Pernah ya, sempat. U14 tahun 2011 coachnya. Oh, Egi itu bareng Egi ya? Enggak dong. Egi 2000 nggak ada Egi ya? justru di bawah gua Bawah lu harusnya. Coachnya Listiadi waktu itu. Oh, coach Mau Listiadi. ke AFF Kinabalu. Oke. Terus sama timnas U16 2013 apa gue lupa ya. Mau ke Asian School Games. Lo ikut seleksi juga? Ikut seleksi juga. Pasti gagal. Iya dong. Iya, kok tahu bang? Bangga banget lagi gagal. Iya, ya nggak apa-apa. Gitu. Lo SSB dulu? Gue bikin SSB sendiri. Enggak, dulu awalnya enggak SSB. Enggak. Nekat sih lu. Iya, Nggak makanya. SSB terus ikut seleksi PD gila Di lu. timnas U14 gue ngegolin 2 loh. Tim gue comeback loh. Keren Waktu gak? seleksi. Yoi. Yoi. Tapi ini sumpah bang, ini memang sepak bola kita dari dulu adalah rumahnya PHP ya gitu. Sumpah bang, ini ketinggalan 1-0. Ya. Itu gue ngerasain kayak anjir, aduh, wah stres nih, kayak yang aduh, kesempatan gue satu di sini. Wih, comeback bang 2-1. Lo yang golin? Dua-duanya gue. Lolos. Wih, udah kelar. Ada 3 nama itu waktu itu, gelandang, kipernya gue masih kenal sampai sekarang. Siapa? Gelandangnya gue lupa, kiper dibilang atas nama Jaksel, wah dipisahin. Sumpah namanya Jaksel, tapi XX-nya 2, JAXXEL. Atas nama Jaksel, sini. Anak Jaksel beneran tuh. Satu lagi gue lupa gelandangnya, dia anak Cikarang pokoknya. Sini. Gerardo Gusti sini. Kayak Indonesian ini- Idol ya. Iya sumpah, 3 nih dipisah. Wah, Oke. dikasih pujian. Wah gila, kata gue, akhirnya keluarga gue tembus timnas. Terima kasih sudah hadir hari ini. Terima kasih. Ya sudah, kata gue. Gagal Nanti lagi akan dong. dihubungi lebih lanjut lagi. Gue pikir biasanya sih ini cara untuk menolak ya gitu. Ya Itu udah. angkatan berapa sih? Maksudnya angkatannya siapa? Yang kayaknya angkatan nggak ada yang Nggak ada. jadi deh bang. Nggak ada Karena kan iya, seingat gue waktu itu tuh nggak ada Samsek deh. Soalnya kan itu generasi gue kan setelahnya kan kena generasi yang pas kena Bennett Oh, kan. Kayaknya benar. tuh hilang gitu. Oke. Beneran hilang. Kayaknya gue nggak tahu sih ya. Kalaupun pernah dengar nama kiper Panggih Prio tuh pernah di Bayangkara kalau nggak salah ya. Itu angkatannya tuh. Kayaknya dia salah satu yang dari situ juga. Gue lupa inget oke. sih. Ya udah gitu sih intinya. Di umur segitu lo nggak percaya lo butuh jaringan orang dalam untuk masuk ke tim nasional? Udah ada bang. Terus kenapa lo nggak mencari? Waduh, saya salah sebut. Ya lo nggak punya orang dalam, skill segitu-gitu aja, nekat-nekat ikut seleksi. Ya nggak tahu ya, pikiran gue kan ini korban film bang. Wih, tiba-tiba ada orang dari mana nemu jalur seleksi timnas, jago pelatihnya. Ini sepertinya bakat terpendam. Ternyata tidak bisa ya. Mustahil. Kan saya kira Garuda di dadaku bisa ya begitu ya. Enggak. Saya pikir saya Garuda di dadaku, ternyata Garuda reject. Kayaknya rahasia umum kayaknya kalau kelompok usia itu selain skill kita harus butuh variabel-variabel lain. Iya. Dulu Sekarang sekarang, masih. sekarang udah lebih baik. Tapi Aduh, masih ada. Nanti saya diserong dong. Ya itu rahasia umum lah, kita juga sama-sama tahu lah. Iya. Itu siapa orang tua lu bisa masuk timnas atau enggak. Kalau skill lu biasa-biasa aja mungkin bisa, asalkan punya Waduh. jaringan atau kayak gimana. Saya tidak tahu ya. Ya biar waktu yang menjawab ya teman-teman sekalian. Enggak, saya ketolak karena memang saya tidak mumpuni kok. Emang ada seleksi muka kali ya? Kayaknya iya bang. Ini mukanya kayaknya lebih cocok berdagang cappuccino cincau kayaknya. Jangan tahu cinta lagi anjir. Jadi intinya Garuda Reject Ya. adalah kumpulan orang-orang yang gagal masuk ke timnas atau Enggak, gagal intinya seleksi. tuh Jangan gagal ya, gini, apa ya? Belum berhasil. Gue membuat kalimat itu, kita juga Garuda.
tapi bukan yang select gitu loh. Oh. Ya kita juga Garuda, maksudnya Garuda kan setiap anak Indonesia kan juga ya Garuda di dadanya masing-masing gitu kan, tapi kita bukan yang profesional. Makanya dan itu pun jadi bercandaan karena waktu itu kan ini kan gue ke Garuda Reject ini kan bentuk 2018 dan itu kan lagi timnas lagi keren-kerennya tuh yang angkatan Egy, yang Asian Games, yang putri juga di Asian Games tiba-tiba muncul mempesona kan dengan kemenangan 6-0-nya. Terus kan muncul tuh yang U16-nya Fahri kan Garuda Asia. Oh iya, Garuda Asia. Garuda 19, Garuda U19 Garuda Nusantara. Senior kan timnas Garuda, U23 Garuda Muda, cewek Garuda Pertiwi. Kita Garuda Reject dong gitu. Kita juga timnas nih Garuda Reject gitu. Enggak, seakan-akan lo kayak warga negara yang tidak diterima gitu, Garuda Reject. Weh, enggak, iya gue sering didengar bercanda gitu. Masa Garuda Reject bilang, ya kenapa reject? Ya reject kan apa namanya? Reject itu kan bukan dibuang. Reject itu mungkin ada kurang, ada apa, tapi masih bisa digunakan, masih berfungsi gitu kan. Garuda Afkir. Tapi oke sih namanya gitu reject lah. itu. Ya, itu ya gitu Garuda Reject udah terus Masih jalan sampai sekarang berarti. masih jalan. Terus ya bertambah. Terus kenal sama teman-teman putri yang waktu itu kan emang putri kan orang main bola sama cewek itu masih kayak tabu gitu. ya. Iya, masih kayak gimana. Itu aja tuh pertama inget gue main bola sama teman-teman putri itu orang pada yang masa main bola sama cewek? Gini, serius, gini gitu. Bilang ya nanti tunggu aja di lapangan. Bak. Itu apaan bak? Itu ada bebek bang. Enggak main bola. Iya, main bola bak. Main bola pada kenceng gitu, bisa ngibangin cowok-cowok gitu. Jadi ini jangan ngandalin. Enggak, 2018 pertama kali lo main sama cewek. Iya. Itu awal mulai gimana? Main sepak bola ya, main sepak bola sama cewek. Gue perjelas. Awal mulai gimana? Emang sengaja mau menggabungkan antara pria dan wanita di lapangan bola atau emang ada cerita khususnya? Sih, awal mulai gimana? Awal mulanya tuh jadi kan gue tuh dulu gabut bang. Gue datang nontonin TC Timnas. Oke. Terus gue ngerekam golnya Seva Imut ya, uji coba Seva Imut. Udah masuk Seva Imut? Udah, Timnas U16 mau kualifikasi 16 ke ya? Piala Asia di Kyrgyzstan U16. Terus uji coba sama SSB cowok. Terus Seva Imut ngegolin yang kedua gol. Dua-duanya Seva Imut, dua-duanya gue kerekam. Gue mundur dulu ya. Iya, kerekam. Terus gue kasih tahu, dia lewat bilang, Seva, ini aku ngerekam golmu tadi gitu. Coba lihat bang, lihat katanya. Boleh. Terus dari dia kenalan kan. Terus si Seva ngepost di story, terus mention gue credit by gitu. Nah ada lagi tuh si kiper tuh, ini kiper kocak banget nih. Bukan. Enggak. Belum ada namanya Adinda Citra. Oke. Adinda Citra. Dia nge-DM gue tiba-tiba. Gue kaget, wah anjir gue di DM kiper timnas katanya. Gue lihat kan, bang si Imut dapat video katanya dari abangnya. Mau dong? Ya udah mau, gue temenan sama dia. Kayaknya dia ngoper lagi ke yang lain. Tadi dia ngerekam tuh Bang Gusti namanya. Jadi gue kenalan sama mereka. Terus gara-gara ngerekam video itu ya. Gara-gara ngerekam video gol itu. Terus waktu itu mereka mau sebelum berangkat ke kualifikasi Piala Asia tuh si Adinda Citra nih nge-DM gue. Bang, katanya rumah lu Jaksel. Iya kenapa? Anak-anak timnas pada ke PIM nih katanya gitu. Mampir nongki katanya gitu. Ya udah gue mampir ngobrol sama mereka gitu. Terus ya mendengar curhat-curhatan mereka kayak wih anjir gitu. Tragis sekali ya gitu. Terus ya udah gue temenan IG, terus gue udah main sama Garuda Reject. Anak-anak itu ada yang nge-DM beberapa. Ajak kali bang kalau mabol, Gue bilang, serius? Gue bilang, serius nih? Iya bang, nggak takut kita sama cowok katanya gitu. Itu berarti belum mulai fun football dengan gestar cewek? Kayaknya belum. Dulu belum banyak kan? Mungkin sudah ada beberapa komunitas senior ya yang main sama putri kan, kayak Zamus kan sebenarnya udah lama banget main sama komunitas putri kan. Tapi mungkin di label gestar kan? Di label gestar tuh belum mungkin gitu. Terus ya gue nggak mau bilang gue yang pertama ya, nanti ada yang sewot apa yang pertama, gue yang pertama tuh gitu. Kayak enggak bang, tenang Anda yang pertama. Saya siapa yang bakal protes kayak gitu? Banyak. Gue mancing aja. Iya udah gitu lah. Terus main tuh waktu itu bareng acaranya KJTI dulu. Jadi gue bikin Garuda All Star. Posisi mereka pulang dari sama KJTI waktu itu gue tuh kenal sama ini bener udah pulang dari Piala Asia bener. Terus si Adinda Citra minta ikut main sama KJTI waktu itu. Main sama KJTI awalnya masih sama KJTI. Di Cinere. Enggak, bukan di Stadion Bea Cukai. Bea Cukai Rawamangun. Bea Cukai internal KJTI. Terus 3 pemain yang ikut. Si Adinda Citra, ada Maria Amanda ini sekarang di PON DKI. Dia waktu itu timnas juga tapi nggak sampai squad inti. Terus sama Daniel Devni. Tahu nggak Daniel Devni? Dia tuh lupa ingat. Dia pembangkit, menurut gue dia pembangkit sepak bola putri generasi yang sekarang. Karena dia dulu memulai karirnya di timnas cowok. Serius, timnas U12 cowok. U12. Iya, U12 cowok. Itu angkatannya dia, terus dia sejajar sama, maksudnya satu angkatan sama Zamus dan segala macam. Zamus juga pernah gabung sama cowok kan duluan?
Iya, Pernah tapi di kayaknya nggak sampai timnas, mungkin nggak sampai SSB timnas. nggak? SSB, ya. SSB ya. Di Asiana apa Asiop deh. Asiop kayaknya. Ya Asiop seingat gue. Sorry ya kalau salah ya. Karena Terus- Asiana. Iya, terus habis itu kan udah terus dia bilang itu pertama si Adinda Citra dulu yang ikut. Oke. Baru yang lain nge-DM, bisa kali bang, gua ajak ini. Nah kebetulan KJTI mau bikin event lagi. Terus anak-anak, sumpah gua ngumpulin 11 cewek anjir bang, yang dari campur sih dari timnas Kyrgyzstan Oke. tuh. Semuanya pengen ikut. Kayak, oh ya udah gitu. Jadinya lawan cowok. Iya lawan cowok. Cewek lawan cowok nggak di mix. Enggak. Awalnya gitu. Oh gitu. Iya. Serius lu? Serius. Ngeri juga ya. Gue pikir di mix kan kayaknya cuma Enggak, awalnya belum. Ada cewek 3, cewek 4 gitu. Karena mereka sampai 11 gitu. Terus mereka pengen main bareng, gua oh ya udah kenapa enggak gitu. Ya udah dijadiin satu tim 11 gitu. Awal mulanya itu ya, 2018. 2018. Nah, terus waktu itu ada ada Revo Octaviani, ada si Adinda Citra main, ada Daniel Devni, ada siapa lagi Zara Nakia yang kemarin di Persib Bandung dan berbagai nama lainnya. Terus selesai event, gue tuh kayak ya udah gue tuh nggak expect apa-apa, bener-bener sumpah bang, gue nggak pengen banget ngambil untung atau apa benefit setelah kenal mereka. Kan kita bikin grup tuh mau event. Iya. Terus gue bilang, guys, thank you udah join kemarin. Ini yang fotonya segala macem. Terus gue bilang, ini mau apa? Yang mau live silakan. Gue bilang, yang mau live dan segala macam atau udah mau cabut, event udah selesai. Mereka pada bilang, Lanjut jangan aja. jangan bang, masih bisa ngumpul kok, masih bisa ngumpul. Serius? Gue bilang, iya nggak apa-apa nih, namanya Garuda Reject. Aman bang, aman. Gitu. Jadi waktu itu, Oh, I see. nah jadi di grup itu terus gini loh, kenapa mereka kayak timnas tapi reject, karena waktu itu tuh keresahan bareng-bareng menurut kita dan menurut mereka. Kita memang timnas tapi posisi kita masih tidak dianggap gitu loh. Jadi posisinya reject gitu, Garuda tapi reject. Kalau nggak salah 2018 udah ada kan timnas cewek ya? Udah ada. Coach Ruli. 2008 dari 2014 kayaknya udah ada deh. Udah Bang. ada ya? Udah Ruli ada. Nere kan? Ruli Nere ya. Terus ya begitu, maksudnya emang nggak ada yang lihat karena waktu itu kan apa ya emang nggak ada yang lihat sepak bola cewek lah. Tapi tiba-tiba dikatain aja gitu kan, kasihan aja gitu. Tiba-tiba dikatain. Ya udah, terus udah kumpul bareng di grup, akhirnya ya mabol bareng. Iya sih, dilema di timnas cewek gitu ya. Maksudnya ya kalau main bagus kayaknya nggak dipuji-puji banget gitu. Iya. Tapi kalau main jelek buset, caci makinya gila. Ini loh. makanya itu sumpah Netizen bang yang gila lu. Yang gue tuh kasihan banget sama teman-teman yang U16 angkatannya si Sefaimut itu dulu ya pas ke kualifikasi Kyrgyzstan, karena maksudnya mereka kan U16 itu kan berarti di bawah 16 tahun umur SMP ke bawah ya. Umur SMP ke bawah. Bahkan waktu kayak kalau nggak salah Helsia, gue lupa Helsia tuh masih SD apa enggak sih situ ya. SD. Iya dong bang, U16, 16, 15 iya. ya kan, bener kan. Terus Bisa jadi kelas mereka harus ninggalin keluarga berbulan-bulan untuk, maksudnya ya itu kan mereka udah merelakan Betul. masa kecil mereka kan untuk fokus di timnas dengan kondisi yang yang cowok di Vermont, yang cewek di mana gitu kan. Di mana? Nginep. Di mana biar orang tahu? Ada bang gue lihat di fotonya, gue kaget. Semua timnas. Jadi itu ada di sebuah, gue nggak tahu nih di Banjarnegara kalau nggak salah ya. Eden. Sumpah TC di Banjarnegara. Gue kalau denger curhatan mereka tuh gue, anjir bang kita tidur di kandang bebek katanya. Serius lu? Serius. Kandang bebek. Maksudnya dekat kandang bebek kali, kandang bebeknya beneran dong. Terus uji coba di lapangan kampung gitu yang pinggiran tuh ada tebing tuh bang. Orang pada nonton di situ, gue serius nih timnas uji coba di sini gitu. Kenapa di sana ya? Ya mungkin waktu itu yang mau menampung di sana. Karena kan, sana ya? Iya karena kan emang ya susah gitu buat nyari yang mau ngurusin cewek. Terus Kan udah kita punya Malang ada tuh. Di ya nggak tahu. FSC. Kan mungkin punya prioritasnya masing-masing kan buat nampung. Terus berangkat ke Kyrgyzstan tuh pertama menang tuh. Gue lupa lawan, pokoknya 3-2 apa lawan Palestina ya. Terus lawan Kyrgyzstan menang. Lawan Australia kalah 11-0. Iyalah. Ya iya dong ya kan. Terus wah gila, itu kayaknya kemenangan 2 itu beritanya nggak dilihat tuh. 11-0-nya doang yang anjir itu anak-anak umur 16 tahun ke bawah dibully sama netizen anjir. Gila, maksud gue ya gue tahu supporter bola kita juga pengen menang gitu kan, tim dukungan kita menang, tim negara kita menang, tapi kan ada beberapa hal yang kita harus paham gitu loh. Kayak lo kalau nonton Ted Lasso, series Ted Lasso episode 9 season 3 itu si Roy Kent ngomong tuh ke media, kadang ketika lu udah bisa beli tiket, lu masuk ke stadion, lu pikir lu berhak buat ngatain apapun pemain di lapangan. Tapi yang lu lupa, mereka juga manusia yang punya background cerita masing-masing. Makanya kalau ngomong dipikir gitu. Bener juga. Iya kan? Kemarin Coach Simon juga baru ngomong gitu tuh. Si siapa? Simon McManamy. Iya. Yang bikin mental kita hancur. Oh iya. Si fans-fansnya yang suka ngebully timnas Indonesia sendiri gitu. Bener-bener ya. Jadi intinya
kalau kalahan atau gimana sih ya gitu. Gua ngerti lu kesel, tapi ya ada beberapa hal yang soal sepak bola cewek ini kita harus ngerti lah intinya gitu. Bener, yang jadi kambing hitam atau titik serangnya timnas cewek adalah wah selebgram nih, wah kebanyakan fan football nih, kayak gitu-gitu tuh. Itu lucu banget tuh Bang, makanya gue kemarin waktu ketika nama kita ada beberapa event timnas putri kemarin ya, terus kan nama pemainnya muncul tuh, ada yang komen kan, selebgram semua. Gue tuh kayak yang tahan Gerardo, tahan, tapi akhirnya gue nyaut gitu, gue pengen nyaut, gue set Emang Bang reply. Parah lu. Enggak, gue kira lo nyautnya gitu. Gue reply gini, boleh dong Bang sebutin dong yang selebgram yang mana aja gitu. Di reply ada tuh, iya yang mana maksud gue, yang lu sebut tuh yang mana gitu. Oke, mereka tuh sebenarnya stereotype aja, stereotype. Iya, makanya stereotype dengan gestar dan juga atlet bola beneran gitu. Ya, maksudnya kalau ya gimana ya, susah juga maksudnya kayak ya udah lu sebutin aja, maksudnya kalau secara gua ya kan beda ya, maksudnya mungkin gua tahu yang lain nggak tahu gitu. Dari beberapa nama ini kayaknya ya nggak ada yang selebgram gitu, follower banyak ya ada. Tapi ya masa lu nggak boleh sih punya follower banyak, kok jadi dia yang salah gitu. Kayak itu followernya banyak, kenapa anjir, gak ada hubungannya. Aduh tolong dong Bang, tolong gitu. Nah itu mungkin yang bagi netizen, bagi fans bola ngerasa bahwa fokusnya terpecah timnas putri itu antara lu mau aktif di sosial media atau nggak di fan football sama fokus di timnas. Menurut gua sih ya sah-sah aja, di mana timnas putrinya juga sorry itu saya nggak keurus ya. Jadi ya kita harus jujur dengan kondisi. Iya benar-benar. Liga nggak ada sekarang dulu ya. Betul. Liga nggak ada. Terus juga kalau mau ada turnamen juga tesnya jangka pendek ya. Jangka pendek, H-2, H-1. Timnasnya jangka pendek, turnamen putri pun pendek-pendek semua, dan ya gitu. Jadi ya kayak satu tim main di sini, besok main di sana, main di sana kan ya mau gimana karena nggak ada gitu. Dan gue rasa memang kalau teman-teman putri mungkin for your information aja. FYI. Ya kalau untuk teman-teman yang mungkin udah levelnya udah timnas, udah nasional, gue rasa dia mau main di tim fan football pun dia tahu kok nempatin diri gitu. Maksudnya ketika dia turun dia tahu ada tanggung jawab dia, nanti dia masih harus kepanggil timnas, masih mungkin ada event untuk klub-klub dan PON ataupun apapun itu. Jadi gue kalau mainin yaudah gue jakon aja, yang penting gue bergerak, sentuhan bola tetap nggak hilang, intinya kan gitu. Gue rasa kalau yang real pemain bisa nempatin diri kok gitu kan. Nah menurut gue sih begitu. Awal mula lo kenal sama teman-teman yang putri tadi kan tadi tuh, gue tarik lagi ke belakang nih. Lagi ke belakang, lo kenal di 2018 dari momen ngerekam golnya Seva Imut. Iya. Seva tuh Sukabumi atau Cianjur sih deh? Seva Imut tuh Jawa Timur sebenarnya. Jawa Timur. Oh, gue kira masih dari sini deh. Enggak. Nah terus kenal sama mereka, nongkrong bareng. Nah lu pernah terlibat secara profesional gak sih sama mereka tuh? Entah di kan kita pernah ada liga, pernah ada timnas. Ini masalah gitu. Gue bisa kenal pertama kali banget sama anak-anak putri atau gue yang masuk ke pro, karena beda timeline-nya nih. Kalau lu masuk ke pro? Kalau gue masuk ke pro itu ya karena dari Garuda Reject gitu. Terus ini ada pihak-pihak yang saya tidak bisa sebutkan ya, nama dan segala macamnya. Gak punya nama orangnya? Lebih baik tidak punya nama aja karena Anda punya nama tapi ngilang-ngilangan gitu. Oh gitu. Kayak dia dari Garuda Reject, sering main bareng, terus ya sering ketemu sama beberapa, gue bilangnya stakeholder lah ya, apapun itu gue sebut pelatih, pengurus, manajer, apapun gue sebutnya stakeholder. Ketemu salah satu stakeholder, terus kayak ya kita mau ada liga. Mau ada turnamen formal. Mau ada turnamen formal resmi dalam negeri, kompetisi domestik, mau ada kompetisi domestik. Kita mau membentuk sebuah tim gitu. Itu tahun berapa? 2019. Oh, liga dong berarti. Wah, iya kah? Aduh saya lupa Bang, maaf banget ya. Aduh lupa namanya apa. Jadi terus liga sepak bola wanita Indonesia kan baru ada sekali ya? Iya. Sampai sekarang belum pernah ada lagi. Iya, yang diungkit-ungkit terus. Terakhir kalinya gitu. Wah itu prestasi banget tuh. Dan itu tahun 2019, kayaknya sih nyambung sama ceritanya beliau nih. Wah, iya kah? Waduh. Boleh dilanjut. Turnamen formal resmi. Kompetisi domestik. Kompetisi domestik. Terus kita mau tim ini sedang mau membentuk tim putri. Weh. Terus gue sejujurnya gue ngefans banget sama tim ini. Gue nggak bohong. Pokoknya tim ini tuh dia 2000 ketika sepak bola dibukukan, dia pernah membuat turnamen yang disiarkan di Net TV. Weh. Membuat turnamen disiarkan. Torabika, bukan? Wah kan sebelumnya ada lagi Bang. Oh ada lagi. Ya, ada 2 turnamen lagi. Yang hijau-hijau Bang. Hijau loreng gitu. Terus. Oke. Gue ngefans banget sama tim ini. Jadi ketika ada apa ya? Bukan Torabika ya? Bukan. Sebelumnya kan ada Tirabika. Mirip. Wow.
Tadi nyerempet doang. Nggak apa-apa. Kita lempar aja biar netizen yang menyimpulkan Oke, sendiri. benar. Kan nanti biar ada yang komen. Oke. Wih, gue cek komen baru paham. Baru paham setelah 1 menit. Iya. Lanjut. Terus ada tim yang butuh Ada mau tim bikin yang memproyeksikan proyeksi ya, oke. sebuah ini. Terus gue anjir, gila. Gue ngerasa sumpah ini tim cowoknya ketika tanding gue datang sendiri ke stadion, gue beli tiket VIP, gue nonton sendiri, kagak ada penonton lain ketika dia main home di. Ya. Terus Nggak ada penonton lain bukannya Ya, misalnya nggak ada skuadron berapa gitu nonton. itu kan di tribun ekonominya, Bang. Oh gitu. Iya, di Anda VIP. VIP kan, Oh. gue pengen nonton dengan tenang dan ngincer jersey pemain gitu kan. Ya udah gitu, terus ketika sini wah anjir gila, gue total banget ya buat ini tim ketika dapat kesempatan ini gitu. Belum ini. Wah iya kah Bang? Kan lu bilang tadi udah. Kan ada stadion. Kan gue nanya bukan bisa jadi stadion mini Cibinong, Pajajaran. Kan gue nanya Hah? Ya udah kalau dipaksa iya. Paksa Sari berarti. Iya, terus ya udah gue pikir gue bakal total sumpah itu gue cinta banget sama kesempatan ini kayaknya. Ya cinta membutahkan ya Bang ya. Oke. Ya apa, terus gue ada beberapa keperluan tim yang gue nalangin. Oh, oke. Nggak, ini short story jadinya. Jadi Iya, pendek iya. ceritanya. Jadi Lu pendek tadi ya? diminta buat bantu build tim. Bantu build ya. tim. Berarti lu masuk ke manajemennya mereka. Gue nggak tahu ini dibilang masuk secara resmi atau kagak ya, karena kayaknya sampai gue cabut dan kelar pun kayaknya nggak ada tanda tangan. Nggak ada tanda kontrak. Ke semuanya kayaknya iya. Nggak, ke lu juga nggak. Kagak ada. Masa cuman Dok bantuin gua? Iya. Gitu. Nanti dibilangnya nanti. Ah, kocak. Serius Bang, kagak ada tanda tangan sampai nanti sampai waktu itu katanya mau dibarengin sama tanda tangan kontrak pemain. Oh, oke. Nih, gua biar teman-teman pada nggak bingung. Jadi ada tim di liga domestik. Iya, kompetisi Liga domestik. kompetisi domestik. Baru sekali. Tim pokoknya. putri. Iya. Tim putri. Tim cowoknya udah ada. Iya, tim cowoknya udah Tim ada. cowoknya berlaga di Liga 1. Betul. Waktu itu 2019 mainnya home base-nya Iya. mainnya di warnanya hijau. Iya kan? Iya. Nah, karena lu ngefans sama tim cowoknya itu, lu bersedia bantu tim ceweknya. Betul. Gitu. Dan akhirnya liga berjalan. Kompetisi domestik berjalan. Iya, gue tapi udah cabut sebelum berjalan. Hah? Lu cabut sebelum berjalan? Serius, karena Juara 2 lu? Ya, disebut. juara 2. Memangnya bonus Anda pada cair juara? Oh, yang juara itu pada nggak cair bonusnya? Hah? Coba tanya sama pemainnya. Gaji? Hah? Kayaknya kagak dah, nggak tahu dah. Kayaknya sepertinya parah. akhirnya sih iya, akhirnya. Masa dibayar pakai exposure? Iya Bang, kan biasanya begitu. Oh gitu. Iya. Sponsorin kami dong, nanti kami bayar pakai exposure. Oh. Gitu kan DM top score isinya. Jadi lu terbentuknya Bantuin. tim tersebut. Di awal-awal. Gua nggak sebut timnya ya. Kita nggak sebut timnya. Iya. Pokoknya juara 2 lah. Iya, juara 2. Yang habis pulang dari luar negeri langsung dipaksa main. Iya. Iya Bener-bener. kan waktu itu kan. Iya, iya. Ya kalau dengar ceritanya sih sedih, maksudnya gila baru pada balik dari luar waktu itu ya. Semua tim mah sedih Bang di Liga 1, tapi itu ntar aja kita bahas. Liga 1. Enggak, lu cabut kenapa? Lu cabut kan lu tadi katanya Ya, cinta kan membutakan. ada Terus banyak keperluan. teman-teman juga di sana kan? Ya kan lu udah kenal sama Teman-teman mereka ya, sebelumnya. ya rata-rata sih anak dari satu gengnya Garuda Reject rata-rata. Oke. Terus- Lu yang bantu mereka juga masuk ke sana? Sebenarnya kan Putri kan ngambilnya paketan Bang. Oh. Ngambilnya oke. paketan gerbongan gitu. Jadi ini kebetulan ini segerbong langsung diangkut. Dan dari lu semua. Ya gue nggak ngeklaim juga dari gue sih, soalnya kan itu kan ada andil mereka sendiri juga yang aktif kesana kesini gitu loh. Ya udah. Dari lu berapa orang? Iya udah dikurik terus. Berapa ya, banyak sih. Banyak. Ya gitu deh. Berarti mereka curhatnya ke lu dong. Ya begitu mungkin. Apa sih yang dicurhatin sama mereka? Ya mungkin sama kayak gue soal nunggak gitu. Soal nunggak dan soal apa ya, psikis mungkin. Enggak, penyebab nunggaknya tuh apa? Kan Ya kagak tahu gue ya. turnamen domestik itu kan berjalan. Heeh. Ya nggak tahu. Itu tuh disiarin di TV nggak Sebenarnya sih? nggak disiarin. Oh, oke. Nggak disiarin. Tapi ada sponsor kan? Wah nggak tahu gue. Nggak tahu menahun. Nah, kalau lu alasan sendiri deh dari lu cabut sebelum kompetisinya mulai kenapa? Ya karena gue menanggung beberapa kebutuhan tim dan itu belum diganti gitu, dan itu lumayan membuat gue miskin. Wow. Ya waktu itu kan butuh jersey, butuh seragam. Sebentar. Butuh jersey. Lu yang bayar? Yes. Ah, gila. Butuh apa lagi? Salah gue juga sih sebenarnya ya, kayak terlalu buta gitu sama seragam yang di luar lapangan, mesti kayak polo gitu. Waktu itu jersey. Lu yang nanggung atau lu minta temen? Kan kita banyak nih teman-teman Katanya- aparel nih. Iya. Hah.
minta tolong Ke ke ada 2 vendor intinya gitu lah, 2 vendor lah soal untuk memenuhi kebutuhan ini. siapa vendornya gue lupa lagi. Ada lah kayaknya. Oh, gue tahu. Ada lah. Gitu ya. Iya. Ada pokoknya. Ada dua vendor bang, ada 2 vendor. Terus waktu itu bahkan makan siang juga, snack juga gua gitu. Dan itu reimburse harusnya. Oh, oke. Tidak ada yang reimburse. Tapi emang struktur manajemennya ada, maksudnya siapa yang ngurusin finance, siapa yang ngurusin kontrak, direktur teknis nggak ada. Kayak cuma ada bos sama pelatih dah langsung. Ya ada salah gue gitu, maksudnya gue nggak mau nyalahin kayak gue nyalahin situasi gitu, maksudnya kayak ya mungkin ada salah gue juga karena gue bisa-bisanya gue tidak berpikir aneh-aneh gitu, kayak ini pesen sana pesen iya gitu, kayak ini iya, kayak wah apa gue cinta sama olahraga ini demi anak-anak, demi teman-teman gue lakuin gitu. Tapi kayak anjir kenapa ya gitu, kalau sekarang ya kalau mau sih gitu ya, pasti kan orang-orang kalau dengar cerita gue kalau mau sih gitu karena cinta ya. Istimewa gue bilangnya isti ya, bukan iya kan ya emang kadang kan hal sebut nama lain kan bahaya gue. Hal yang paling nyakitin ya hal yang paling lu cintai, dalam hal ini sepak bola gitu. Terus gue ngerasa kayak aduh nih gimana nih, masa iya gue bakal ininya gini, gue mungkin berpikir kayak biar ini tetap dilunasin gue harus stay. Gue pikir gitu. Dan tapi udah kepalang rugi juga kan. Tapi gue pikir kalau misalnya gue stay apakah bakal diganti gitu. Yang udah-udah kan yang terjadi di kompetisi sepak bola kita kan cowok aja gitu kan, nggak gitu-gitu. Jadi gue pikir ketika gue ada kesempatan, kalau di film horor lo masuk ke rumah berhantu, lo harus cepet cabut kan. Kita kan yang nonton pengennya gitu, jangan lama-lama di situ. Terus gue pikir kalau ada kesempatan cabut, kayaknya cabut deh gue gitu. Ya udah, ketika nanti nggak ada kontrak beneran, ya udah gue cabut aja. Beneran nggak ada, gue cabut gitu. Belum mulai pada kompetisi. Belum mulai karena pikiran gue kan waktu itu kan masih ada nge-caster dan segala macem. Oh iya. Itu harus gue tinggalin kan. Oh, iya. Nah, ntar ketika gue tinggalin di sini menghasilkan nggak gitu kan? Ya jujur-jujuran kan pasti butuh dong. Terus gue pikir emang gue nge-caster. Nyesel nggak lu cabut? Kagak dong. Walaupun timnya akhirnya juara 2. Ya kagak lah. Yang juara 2 aja nyesel nggak ada orang di tim pada nyariin juara 2 Liga 1 gitu kan. Yang juara 2 pada nyesel nggak di situ pemainnya. Gue yang cabut mah nggak, ini yang di situ aja mungkin nyesel kan. Gitu. Tapi kenapa nggak lo kejar sampai sekarang? Kan orang-orangnya masih ada. Bahkan dia masih punya klub Liga berapa sekarang ya di Jawa Tengah tuh? Enggak, udah cabut. Oh, udah cabut juga di sana. Udah cabut juga kayaknya. Ya waktu itu sih apa ya? Nggak tahu sih Bang. Gue nagih di awal-awal. Terus gue dimarahin gitu. Iya saya punya ATM katanya. Saya kalau seandainya nanti saya bilang saya ganti katanya, saya bayar. Ini kan baru berapa hari, nanti kalau emang nggak ini saya transfer ulang deh katanya gitu. Centang 1. Ya di blok. Iya. Ya wah, udah. Kacau nih. Ya udah, intinya gue pikir susah lah nagih, maksudnya ya mau nagih ke siapa, pasti bakal lempar-lempar tanggung jawab gitu. Dan kan ada orang yang pucuk tertinggi ya, kalau lo nggak bilang presiden klub, owner klub lah. Ya gimana ya, kayaknya susah juga gitu Bang. Gue sih udah ke orang-orang terdekat yang bisa nembusin ke sana gitu. Terus dan buntu akhirnya nggak ada ya, jalan buntu keluar. sih intinya buntu gitu. Terus gue pikir ya kayaknya sepak bola kita emang harus direlain gitu. Oke. Iya sih. Ya, ada kalinya kita udah ya udahlah capek gue. Maksudnya iya kan. Ikhlasin, bukan ikhlasin, udahlah relain aja gitu ya. Ya mau gimana, karena cowok-cowok juga, atlet cowok kan punya masalah juga. Gue harus gimana lagi gitu kan. Stop akhirnya. Itu aja cowok loh yang udah dibelain supporter, dibelain netizen gitu kan. Gue kayak aduh ya udahlah gitu. Dan itu gue jujur ada trauma dari situ. Gue mungkin sekitar berbulan-bulan gue apapun yang berkaitan dengan sepak bola wanita gue mute di IG. Oh gitu? Iya, sampai segituin lu? Serius ya, gue bener-bener hard feeling banget. Sampai Garuda Reject mau gue bubarin gitu. Kayak gue ngerasa aduh sepak bola nyakitin. Bener-bener waktu itu setrauma itu, sedalam itu. Sepak bola cewek atau semuanya jadinya? Iya kan, kebawa semuanya. Jadi kebawa gitu. Kayak dulu gue pengen aktif di komunitas. Kenapa? Gue pengen belajar banyak hal kayak marketing ini dan itu, supaya nanti mungkin kalau teman-teman atlet putri ini butuh bantuan, gue ngerti gitu. Nah ketika itu udah terjadi, gue kayak kehabisan ini aja gitu, kayak kehilangan arah gitu. Jadi kayak sepak bola putri udah pasti sakit hati gitu. Di sepak bola cowok gue kayak ngerasa gue harus ngapain lagi gitu. Ya intinya gue lagi trauma dan lagi sedih mendalam aja Bang, gitu. Kayak mager lagi gitu, gue mager ngapa-ngapain gitu. Tapi kejadian itu atau momen itu ngebuat lo berantem, pisah sama teman-teman cewek tadi atau sempat ada karena gue bingung karena gini,
gue pasti mau nggak mau gue harus ngasih tahu permasalahan gue ini ke teman-teman dong. Ya. Tapi apakah di posisi itu teman-teman akan percaya gitu? Kan sulit gitu kan, maksudnya. Karena posisi ya di klub lagi dienakin banget gitu. Oh, pemainnya lagi dienakin. Iya, jadi ya susah. Ini tuh posisi yang susah dan mood gue juga untuk cerita juga nggak enak gitu loh, Bang. Oh, oke. Kayak, aduh gimana nih. Satu sisi mereka butuh fokus untuk bertanding. Yes, iya. Jadi gue pikir nggak perlu tahu, ini urusan gue aja. Jadi gue cabut tiba-tiba. Dan mereka mempertanyakan itu. Tapi lu masih ngupdate kabar mereka TC klubnya gimana? Sumpah enggak sih, karena gue nggak tega. Gimana gitu? Karena gue nggak tega sih dengan segala keadaannya, baik itu mesnya dan segala macam. Gue benar-benar nggak tega gitu. Karena nggak tau, gue sempat berpikir kayak, anjir, gue waktu gue ngurus Garuda Reject ya, ketika mau ada away, gue pun nyari penginapan tuh gue nge-cross check berkali-kali gitu loh. Kayak, ini layak nggak buat anak-anak, ini nggak buat ini ada yang putri juga, ada yang wanita, apakah tempat ini nanti layak untuk wanita ketika ada, maksudnya mereka ada privasi dan segala macam gitu. Terus ketika gue ngeliat ini, anjir ini benernya ditaruh di sini gitu, gue pikir gitu. Terus gue bener-bener nggak tega, jadi gue nge-mute semua teman-teman gue yang di situ. Padahal cewek ya. Gue kalau misalnya nge-organize sesuatu lah, misalnya teman-teman gue ajak nginep di villa, pasti yang kalau ada villa yang kurang bagus sama yang bagus, gue kasih yang kurang bagus ke yang cowok kan. Yang ceweknya bagus lah, namanya cewek kan harus kasih fasilitas lebih misalnya gitu. Iya, terus ini malah sebaliknya. Gue kayak nggak tau, gue nggak tega aja di situ. Kayak gue kebayang teman-teman gue gitu, kayak ya gue sayang sama mereka, kalaupun ada apa-apa gue pasti bakal aware. Nah ini kok begini, tapi gue nggak bisa berbuat apa-apa. Dan sedangkan gue aja masih ibaratnya gini loh, gue mau nolong orang, gue aja sendiri aja nggak ketolong gitu loh posisinya di situ kan. Jadi gue kayak aduh, gue sembuhin diri gue sendiri dulu aja deh, gue nggak mau lihat dulu. Gue bener-bener nge-mute gitu. Boncos mau sampein nggak ke orang-orang boncos berapa banyak? Boleh. Berapa uang yang belum terganti? Belasan juta. Wah lumayan lah. 11 juta. Berapa? Belasan juta ya. Gila, lumayan. Maksud gue hal yang ya dulu mungkin masih usia muda lah. Iya benar. Baru masuk kuliah atau udah? Gue kan stop kuliah, Bang. Oh stop kuliah. Gara-gara itu juga? Enggak. Gue stop kuliah karena kerja gitu. Oh gitu. Ya, udah, nah lumayan ya tabungan dari hasil. Sebenarnya tuh gini Bang, jadi gue bukan boncos, gue kena tagihan. Oke. Akhirnya karena itu terus gini, jadi karena penanggung jawabnya gue, dan biar gimana pun atas nama gue di pemesanan itu, dan brand ini brand teman-teman gue, ya hubungan yang harus gue jaga baik adalah dengan mereka gitu kan. Ya makanya akhirnya gue cari buat gue talangin. Oh terhitung gitu. Hutang lu sama si vendor-vendor itu jadinya. Iya gitu. Wah gila sih. Dan termasuk makan siang itu. Dan launching tim itu gue disuruh ngebentuk tim buat nge-arrange launching tim. 2 orang gue hire di situ. Terus itu pun juga nggak cair. Oh iya. Jadi enggak, gue bertiga doang, bukan bertiga aja buat ngerapin ini gitu. Terus itu pun juga nggak cair. Jadi 2 teman gue ini ya gue nggak enak juga. Gue udah minta tolong mereka, nggak cair gitu. Padahal nggak nyampe beberapa ratus ribu doang sih 2 orang ini. Ya bukan gak ada duitnya sih, nggak ada niat untuk. Nggak ngerti sih gue sebenarnya. Terserah dia gimana apa-apa gitu. Ya gimana mau maju sepak bola kita lah kalau stakeholdernya masih gitu-gitu aja Pak. Ya begitu keadaannya gitu ya udah. Terus gue punya prinsip kalau ada hak orang yang tertahan karena ulah kita, ya bisa jadi kerugian akan datang ke kita. Bener-bener. Gitu, urusan kita nggak diperlancar gitu. Makanya setelah itu ketika gue nge-manage Garuda Reject ya, itu kan ada tagihan tuh pasti tuh, misalnya gue mau bikin event, sumpah gue langsung cepet-cepet bayar. Iya kan, lo gak mau kan? Iya. Lo udah ngerasain sakit hati digituin orang. Bener. Dan jangan sampai kita melakukan itu ke orang lain. Bener. Dan mungkin salah satu permasalahannya gini, gue pernah ngobrol sama teman gue yang dia mungkin konsultan bisnis. Dia pernah bilang katanya kalau misalnya rekening, lu punya usaha rekeningnya lu masih nyatu sama rekening pribadi. Itu bakal bermasalah. Ya tapi maksudnya kan tergantung besar skala usahanya kan. Kalau cuma warung ya oke lah, wajar. Tapi kalau udah sekelas mungkin klub sepak bola, rekeningnya mungkin masih di elu, itu akan bermasalah kan, karena lo akan memegang uang yang besar. Kecampur. Mungkin begitu yang terjadi. Karena gue juga duit gue nih, padahal duit sponsor. Iya, karena gue juga begitu gue memegang dana banyak ketika nge-manage Garuda Reject, gue merasakan hal itu kayak. Jadi ini gini, misalnya kayak di rekening gue ada 100.000 misalnya. Sponsor tuh tadi transfer 1 juta. Nah, gue pakai 200.000 dengan gue pikir, ya nanti gue ganti, nanti kan gue ada gajian lagi. Kan tapi lupa lama-lama kan. Anjir, gue tadi udah pakai berapa ya gitu. Bener. Akhirnya gue hitung ulang, ternyata gue udah bikin salah. Nah, makanya setelah itu besok gue kalau ide ini harus buru-buru dilunasin deh. Akhirnya gue split, sekarang udah gue split, udah ada rekening sendiri. Itu sih bener sih. Gitu. Ya pelajaran juga buat owner-owner klub ya. Mungkin yang sering terjadi di komunitas, kan banyak tuh komunitas yang pesen jersey
yang PIC-nya kabur. Oh. Garuda Kan Reject kayak banyak. gitu ya. Oh enggak dong. Beres Garuda Reject. Wih, aman Garuda Harum Reject. namanya sekarang. Yoi. Nah, lo kan tadi bilang lo trauma sama sepak bola, khususnya sepak bola putri. Sedangkan sampai sekarang gue perhatiin lo masih masih aktif lah di dunia sepak bola wanita gitu. Apa momen titik balik yang buat lo, gue terjun lagi deh, gue ngurusin lagi lah gitu. Kenapa ya waktu itu tuh intinya kan ya salah satunya waktu udah berjalan terus, jadi gue lama-lama lupa. Terus juga kan liga udah selesai. Kesebut akhirnya ya udah. Liga udah selesai terus. Lagian sih sok ngumpet-ngumpetin kata-kata liga lu. Iya gak apa-apa. Terus pemain udah pada bubaran juga kan. Akhirnya main bareng lagi. Akhirnya saling bertukar cerita ya. Akhirnya itu momen berdamai dengan keadaan gitu. Terus gue juga mikir kalau gue terus-terusan deep down gitu. Ini kan ada Garuda Reject gitu loh. Kalau guanya udah hilang arah, jadi komunitas hilang arah semua. Jadi di gari guanya harus better supaya semuanya nggak ikut-ikutan. Gue mikir gitu. Jadi kalau gue lihat sih nggak ada momen khusus, tapi karena waktu aja ya. Karena waktu Karena sih waktu yang sebenarnya, nggak buat lo akhirnya udah traumanya luntur hilang sendirinya. Iya, terus gue mikir kayak kalau gue begini terus mau sampai kapan gue sakit hati gitu. Intinya yang udah yang kemarin lu jadiin pelajaran aja buat lu bahwa kalau lu ntar berurusan sama orang bola, lu harus selalu hati-hati gitu. Lu akhirnya buat stereotip itu buat orang bola aja atau orang bola putri? Secara umum. Secara umum berarti. Secara umum stereotip semuanya. Maksud gua kan kita orang yang ada di industri inilah. Lo, gua sama teman-teman kan ada di industri sepak bola ini. Dan kita nggak percaya sama orang-orang di dalamnya. Iya kan. Ketika ada postingan dari federasi yang komen kan aneh tuh. Iya, yang komen selalu. Iya, bola Indonesia nih. Kayak gue ngerasain juga kayak yang lo bilang tadi, gue harus hati-hati sama orang-orang bola. Ya kita kan ada di industri ini, masa ya kita harus hati-hati sama mereka juga. Di luar urusan gue dengan beberapa kejadian yang gue yang kejadian yang gue ceritain tadi, ya masih banyak lagi cerita-cerita lain lagi ya kan, dengan kejadian yang lain lagi yang ini mah ya biasa. Proven ya, valid ya jadi. Iya, dan begitu lagi gitu loh, kayak yang susah dihubungin tiba-tiba, yang hilang, yang dia yang butuh dia yang cabut, kan aneh gitu. Kayak apa sih kalian nih, kenapa sih gitu. Nah, singkat cerita kalau seandainya nih, ini seandainya gue nggak tahu bakal ada lagi atau enggak, akan ada liga putri lagi, lo mau terlibat atau enggak? Gue komentator aja deh kayaknya. Kenapa gitu? Gak apa-apa, gue kan emang komentator gitu, dan gue tuh emang pernah ya basicnya beliau caster, caster komentator di e-sport juga ya. Iya, dan emang gue pengen aja jadi komentator sepak bola putri gitu. Kayak belum ada deh, gue mikirnya spesial gitu. Ya untuk spesial ya, karena yang udah ada kan nyebut pemain masih salah gitu kan. Oke. Nyebut pemain masih salah. Kalau ya nama banyak banget yang kenal. Nama-nama yang lo sebut tadi banyak yang gue gak kenal tuh. Oh iya kah? Maksudnya gue gak tahu karena wawasan gue terbatas gitu. Iya. Nah berarti lo memang bisa jadi spesialisasi sebagai komentator sepak bola kalau wanita. Dikasih kesempatan sih gue seneng banget gitu ya. Tapi ya kalau memang pun belum ya gak apa-apa juga kan. Tapi emang bakal ada lagi liganya? Itu kan gosip udah selalu ada ya semenjak yang pertama kelar. Kalau gosip-gosip. Maksudnya itu kan udah selalu ada, udah muncul lagi wacana, tapi nggak ada gitu. Nah kan circle lo sama circle gue beda nih. Kan lo banyak circle teman-teman yang atlet-atlet sepak bola putri nih. Pasti kan di mereka banyak desas-desus liga ada nggak nih, liga akan lanjut lagi atau enggak nih? Iya, banyak sih. Apalagi kan ketum PSSI baru sekarang dan katanya sih mau bawa banyak revolusi. Nah kira-kira bakal ada lagi nggak nih? Yang cowok kan tanggal Juli mulai kita ya? Nggak tahu sih. Sebenarnya kalau ditanya ada atau enggak, kayaknya nggak ada ya. Cuma kalau misalnya lu nanya gue, better nggak sih ngadain liga? Gue sih sebenarnya nggak, agak kurang ke liga tuh gue kayak kurang gitu loh bang. Maksudnya, kenapa? Gue lebih kayaknya lebih enak kalau pokoknya yang penting tuh ada agenda sepak bola putri yang rutin, yang kegiatannya tuh ada terus gitu loh. Kalau liga gue rasa berat sih, karena yang kemarin-kemarin itu kan gue kasihan sama anak-anak. Maksudnya gini, lu nemu anak putri mau main bola aja udah alhamdulillah kan. Maksudnya kayak, wih, dia senang bola, dia mau berlatih, dia datang dengan bermain sepak bola tuh bukan aku ingin menjadi pemain timnas, aku ingin membawa juara dunia kan, enggak. Wih, ternyata main bola tuh seru loh. Main bola tuh gue bisa ketemu temen lo, ngegolin tuh seru. Mereka latihan ternyata berbakat, direkrut klub. Tiba-tiba klubnya didaplok nih, set, jadi Liga 1 gitu kan, set. Orang nggak tahu apa-apa nih, anak-anak putri cuma tahu main bola, nendang alhamdulillah, mau main bola seneng, dikasih beban logo klub, diwarisin rivalitas, bener nggak? Tapi kan itu kan ya, bukannya impian mereka ya? Ya maksud gua berapa persen gitu loh, maksudnya adalah ini kan maksudnya menurut gue ya anak-anak putri ini kan masih proses gitu loh, masih proses yang kalau kita mau nyamain sama kayak Thailand yang udah Piala Dunia gitu kan kayak masih berat gitu loh bang, menurut gue. Kita masih tahap berkembang supaya siap untuk di ASEAN aja kita masih keteter gitu kan, masih gue rasa udah dikasih beban klub tuh kayak terlalu berat gitu loh. Kayak
bisa jadi tuh trauma. Karena ada beberapa yang gue temuin tuh trauma, nggak kayak kalau kayak gini lagi nggak mau main lagi aku bang gitu. Oh gitu. Serius? Oh. Seberat itu gitu kayak udah nggak mau inian lagi bola-bolaan lagi udah mending kuliah udah mending ini. Serius. Padahal Mikir beberapa banget. tim Liga 1 udah punya tim wanita ya sekarang. Nggak semua kan? Enggak sih, enggak semua. Yang gue tahu Persis Women Persis, Arema sempat gue nggak tahu Arema masih lanjut apa nggak tuh, nggak tahu tuh. Persib pernah nggak? Persib ada Akademi Persib Putri. Yang waktu itu juara Persib yang si Uyung waktu itu ya? Oh ya itu Itu apa Persib Bandung, Persib utama ya pemain dikumpulin. Juara apa itu waktu itu? Liga 1. Oh iya. Iya. Sekalinya. Iya sekalinya. Hui. Liga 1. Nah, yang kayak Persija juga, Persija ada nggak sih? Persija enggak sih kan sebenarnya. Yang Kemarin paling Persija eksis Persis aja sekarang ya? Iya. Persis Women ya? Persija ya sebenarnya kan rata-rata kan nggak ada tim putri bang, rata-rata kan mereka ngegaplok aja satu gerbong. Oh, dibawa semua. Iya kan ya, kayaknya itu bukan rahasia deh kayaknya semua. Enggak rahasia, gue nggak tahu. Kagak, kayaknya turnamen junior lain kayaknya juga ngambil deh kayak ini segerbong angkut. Nah, kalau dalam benak lu, apa motivasi Persis buat Persis Women? Wah tidak tahu saya. Nggak mungkin. Nggak tahu sih. Nggak, Sumpah nggak tahu bukan. Kalau nggak tahu lu punya prediksi lah kira-kira kenapa Tadinya dibuat Persis ketika Women? Persis dibentuk kan ada opini publik yang bilang katanya wah liga mau mulai Iya. tapi kan kenyataannya nggak juga gitu. Sampai mungkin kayaknya semua pemain berbakat putri Indonesia udah didaplok ke Persis deh kayaknya jadi timnas jadinya. timnas Persis kayaknya. Nah, kalau di desas-desus teman-teman sepak bola putri, apa yang menyebabkan Liga 1 Putri nggak jalan lagi sampai sekarang? Kayaknya sih ya kalau menurut mereka sih ya nggak diperhatiin. Oke. Ya emang nggak di ini kayaknya gimana ya? Ya emang kayaknya nggak diniatin sih kayaknya. Nggak tahu ya kalau menurut gua nggak tahu juga ya apa nggak diniatin apa emang nggak effort apa gimana nggak tahu karena menurut gua aneh aja gitu kenapa gitu gue juga bertanya-tanya. Padahal di sebenarnya. grassroots jalan loh. Wah nggak ngerti juga gua. Kayaknya di grassroots banyak loh sepak bola cewek. Karena mungkin nggak tahu sih. Futsal apalagi? Iya makanya nggak tahu kenapa juga sih sebenarnya. Kalau futsal masih jalan. Futsal masih Mau jalan. mulai nih kayaknya nih PFL futsal bentar lagi. Oh yang putri ceweknya. ya benar. Yang putri bentar lagi. ASBWI juga kayaknya masih jalan. Iya ASBWI kan selalu aktif Komen. bukan menggelontorkan siapa sih? Mengeluarkan. Menggerakkan event-event. Betul. Event ya kayak kemarin ada Piala Gubernur DKI terus dia juga ngadain grassroots coaching clinic juga kayaknya masih aktif gitu sih. Dan kemarin juga yang bikin timnas putri berangkat FIFA Amex ke Arab kan juga dari ASBWI. Iya, kalau dilihat-lihat kayaknya apa yang jadi penghalang buat liga? Kalau misalnya talent kita punya banyak sebenarnya. Kalau lo mau scouting ke liling-liling daerah Iya, pasti iya, banyak. Kalau dibilang masalahnya adalah finansial, sponsor, kita punya ketua umum PSSI yang juga menteri BUMN. Ya, kalau gue sih gini kalau soal masalah sponsor, makanya besok nih stakeholder kalau berurusan sama sponsor dikelola dan dirawat dengan baik. Jangan dibikin kapok karena yang dulu kan kapok. Iya, tapi kan untuk Iya, sekarang kan? ada ini nih sih, ada privilege karena ketum PSSI yang menaungi SBWI adalah menteri BUMN, ya dia bisa mengkoordinasikan. Harusnya BUMN mana nih yang bakal jadi sponsor? Iya. Karena kan hampir semua olahraga kita sponsornya BUMN. Bola, basket, volley. Iya, Pokoknya olahraga major banyak kan BUMN Iya sih. sponsor. Ya nggak tahu sih bang, gue kayaknya lu tanya sama Bapak Ketum dah. Halo, Kayak Pak gua Erik. Gak sampai ke sono gue kayaknya. Tapi gue yakin sih kalau misalnya beliau emang niat buat memperbaiki sepak bola Indonesia, pasti fokusnya bukan cuma di cowok doang. Iya benar-benar. Di cewek juga. Nah, kalau sampai sekarang liga nggak jalan-jalan dan turnamennya turnamen minor, maksudnya bukan turnamen major yang kita sorot Iya, benar-benar. matanya yang dapat spotlight bagus, terus timnas wanita dapat squadnya dari mana? Ya itu dari turnamen-turnamen itu biasanya. Dan pelatih kan punya link ke pelatih-pelatih di daerah. Oke. Dan kemarin tuh yang gue tahu sempet ada. Jadi semua kayaknya gue nggak tahu intinya tuh ada Google Form buat para pemain putri ini ngisi jadi database. Oh. Iya. Dan itu kayaknya udah didistribusin ke pelatih-pelatih di daerah sih. Itu di pelatih gitu. di daerah. Jadi nge-submit data dan itu ya gitu. Jadi banyak banget database pemain putri. Dan sebenarnya kan pemain jadi gimana ya banyak kok pemain-pemain baru bang dari daerah kayak kemarin tuh ada Gea Yumanda dia dari Batam. Oh, gue nggak tahu. Tidak ada yang tahu kan Batam punya Gaya pemain Obi putri. gua tahu. Enggak. Gaya Yumanda salah satunya dari Batam. Terus juga ya kalau dari Indonesia Timur ya udah banyak banget lah. Ya. Ya terus ya banyak sih yang udah tersebar. Maksudnya scouting yang tersebar gitu. Tapi menurut gue ya tolok ukur maju atau Ya enggak liga sih. sulit karena kan ada yang bilang nih kalau ini adalah bercandaan di kalangan para pemain putri kan kemarin Tarkam besok bisa timnas. Ah iya. Karena piramidanya nggak ada kan. Bener, Itu kan, setuju. Karena kayak main-main di turnamen kecil, wah kamu bagus nih. Ada tim yang lebih gede lagi nih biasanya tim-tim provinsi ngerekrut. Main turnamen gede,
pelatih timnas lihat timnas langsung gitu. Dengan skema itu lo yakin timnas yang terbentuk Iya adalah timnas yang tidak. terbaik? Iya tidak dong, karena kan maksudnya butuh kesiapan gitu. Betul. Maksudnya butuh kesiapan dan ya kita aja yang cowok aja kan dari SSB aja masih nggak kepilih tim, di sekolah ikut ekskul juga nggak kepilih, harus berjuang berlangkah-langkah. Ini kan Putri kayak jer tiba-tiba Jujur. iya kan kena cemoohan netizen, Iyalah, kena beban, itu tuh langsung parah. ketemu Thailand yang udah timnas kayak waduh anjir. Kok main bola tidak seseru ini ya gitu. Agak dilema sih ketika tadi lo Iya, bilang makanya. jangan naruh logo klub di dada mereka karena akan jadi beban buat mereka. Ya menurut gue itu proses mental yang Iya, harus iya. dibentuk sama mereka sih. Maksud gue adalah gini, apa ya, kayak ya mungkin ya gue ngerti sih, intinya maksudnya adalah ini salah satu gimana ya, nggak mungkin nggak enaknya aja gitu kayak Oke. baru gini anjir udah dibebanin logo klub, kenapa nggak klub-klub, maksudnya tadi kenapa gue bilang kenapa nggak better ngadain turnamen yang kayak rutin gitu ya, misalnya kayak Piala Pertiwi kan itu kan kayaknya lebih capable diadain karena Piala Pertiwi kan dari zona dulu tuh, zona seprovinsi. Oke. Ntar siapa yang lolos baru Oh, main di putaran nasional dan venue-nya satu tempat gitu. Jadi at least lu kalau bikin RAB lebih bisa efisien. diukur gitu Iya, kayak oh ini di sini nih di Sawangan, dulu kan di Sawangan tuh. Ah. Di Sawangan tanggal segini ya gue cari penginapan dekat situ aja, selesai. Dibanding liga yang masanya panjang ya. Iyalah liga buset. Kemarin dari- kemarin main di sini tiba-tiba besok harus ke Biak. Iya, Ya, paham. Karena gimana lu biayanya bikin pasti budgeting ya? akan membengkak gitu. Iya, Tapi kan makanya. dari liga kita bisa ngeliat konsistensi gitu. Benar, Ada benar, tim yang ada tim atau pemain lah yang minggu ini bagus, minggu besok Oh iya, kurang, maksudnya minggu ini bagus. mungkin nanti ketika udah saatnya nggak apa-apa ada turnamen resmi kompetisi domestik yang kita sebut liga itu nggak apa-apa. Tapi mungkin kalau untuk growth ya kan harus diperbanyak dulu supaya kita tahu nih bakat-bakatnya oke. dan nanti udah bisa Jadi menurut dipisahin. gue liga itu step selanjutnya. Kita Iya rapiin dulu yang harus mau bedain. harus dari bawah, maksud gua. Iyalah. Ini aja sekarang turnamen nih, kemarin ada Piala Gubernur DKI aja kecampur-campur kan. Ada satu tim dia langsung belanja pemain, banyak banget pemain nasional ya gitu kan. Klub yang lainnya mungkin kan ada isi anak-anak belajar, gimana tuh? Oh iya, jadi Iya kan nggak seimbang ya. Nggak seimbang ya, pasti skor belasan, Iya. skor puluhan udah puluhan lebih banget. 10-0, 11-0 bisa terjadi gitu dan ya gimana gitu ya kan, karena nggak ada level-levelnya. nggak ada- Akhirnya nggak imbang ya. Iya, Gue ngeliat nggak sepak bola itu sih kadang-kadang nggak imbang sih. Baik kita internal di Indonesia walaupun kalau kita Iya keluar. benar ya, karena memang di peringkat FIFA pun ketika lu jarak misalnya Indonesia peringkat 99, terus 9 di bawahnya Indonesia ada peringkat 100 ada siapa gitu, itu jaraknya bisa jauh banget, gap permainannya gitu. Yang kita kemarin dibantai Australia. Iya itu harus diwajarin sih menurut gua, Saya karena sama Nantaker. iya sama Taker, karena Sama emang Taker. kalau ketika udah lolos Piala Asia nggak bisa pilih lawan, mau gimana Iya ya? lah. Dan nggak tahu sih, gue ngerasa bukan miris sih. Abis dibantai, terus teman-teman foto bareng dan kayak nggak, ya emang idola mereka mau gimana sih? Tapi menurut gua itu hal yang harus dimengerti sih, karena Gue paham. Cuman Iya. awalnya gue ngeliat, kok gini sih, tapi akhirnya coba memahami, oke lah. Iya ternyata benar-benar. emang gitu. Gue ngerti kalau mungkin kalau gue fans sepak bola pada umumnya yang nggak ngikutin banget sepak bola putri, gue akan berasumsi sama. Lu habis kalah 18-0 juga lu malah bisa foto-foto. Tapi ntar dulu deh. Iya. Coba ketika Kita Laos, enggak deh nanti deh Indonesia ketemu Argentina. Messi. Yakin menang nggak sama Argentina? Enggak, ya Foto nggak sama Messi? Pasti Iya, pasti foto kayak kan. gitu. Gue mikir aja gitu kayak, oh ya udah ketika kita jadi sepak bola di level negara yang kesekian, ketemu Ballon d'Or cewek, ya Iya, pasti. kayaknya Iya, paham. pasti foto gitu. Karena mungkin timnas cowok dan cewek sama namanya Indonesia, tapi kan di posisi klasemen Indonesia Betul. bisa jadi Kepulauan Solomon kan, tidak tahu ya kan, karena posisinya gapnya selalu jauh ya. Iya, gapnya jauh banget. Sebetulnya sekarang di dunia olahraga Afrika skor Afrika. Oh, skor Afrika. Ya, ada di KBBI sekarang. Jadi kalau yang skor jauh itu namanya skor Afrika. Skor Afrika parah anjir. Enggak, karena badminton dulu, Oh, kalau iya. kalau ketemu tim-tim Afrika pasti kebantai. Pasti Iya. bisa kebantai. Nah, itu akhirnya masuk KBBI itu. Nah, buat lo caster nanti bisa jadi itu tuh, Boleh, skor boleh. Afrika gitu. Nah, Ya, balik lagi ke sepak bola wanita di timnasnya ya. Di timnasnya kan tadi yang kesaring, ke filter, gue bisa jamin bukan yang terbaik. Yang terbaik dari yang ada. Yang ada oke, karena emang kita nggak punya Iya. nggak punya sistem kompetisi yang oke lah gitu. Nah, ketika kayak gitu akhirnya hasilnya seperti yang kita lihat sekarang kan ya. Iya, ya begitu, TC singkat gitu Benar. kan, TC singkat, terus pemain dikumpulin juga ini, terus juga kadang ada yang pemain dipanggilnya dadakan. Nah, yang dipanggil dadakan itu yang jadi pertanyaan, apakah memang dia punya skill yang bagus sehingga nggak harus melewati tahap seleksi, ataukah kayak tadi masih ada pemain titipan, atau memang Waduh. dalam tanda kutip dia anak kesayangan dari federasi, pelatih atau yang lain, ada nggak sih kayak gitu? Kayaknya sih kalau menurut gua, ya gua nggak tahu sih, gua nggak mau ngomong karena soal pemilihan pemain pasti pelatih udah tahu yang terbaik kan, karena beberapa kali juga gue lihat pelatih selalu belusukan di turnamen-turnamen. Jadi gua rasa untuk siapapun pemain yang udah kepilih timnas, ya itu yang terbaik dari yang ada. Jadi kalau mau berunya asumsi macam-macam ya udah asumsi lo aja, karena sejujur gue sendiri juga nggak tahu Benar. gitu, dan mau nggak mau ya
bukan mau nggak mau ya harus mau, kita ya harus dukung yang ada, dan kenyataannya memang begitu yang terjadi kan, kayak ya itu tadi TC singkat segala macem, hasilnya minor lagi ya. Benar. Ya gimana gitu, yang harus dibenerin tuh wah Panjang ya. Jadi kalau kayak menurut gua kalau netizen suka bilang liganya mana, kayaknya selain liga nih masalah-masalah sepak bola yang terjadi di daerah-daerah nih sepak bola putri itu kan jauh banget tuh Bang, karena putri itu wah masalah itu bukan di liga, di tim kayak jauh di bawahnya gitu, jadinya susah buat ke atasnya gitu loh. Putri juga kemarin medali emas kan, nggak ada liga basket. Oh iya. Timnas Putri Basket medali emas. Iya, Pertama ya? Pertama kali ya? Gokil. Oh iya, nggak ada liga juga ya? Iya, nggak ada liga. Tapi bisa. Mau. Oh mau. Kalau bola belum mau. Jadi Bang, lu kalau mau denger gue julid tentang masalah di sepak bola wanita tuh, kalau yang di bawah-bawah nih. Ini kan kalau yang di netizen cuma nggak ada di liga. permukaan lah. Iya, nggak ada liga udah itu aja kan, nggak ada liga pemain dari mana. Tapi kalau di bawah itu kayak lucu banget masalah-masalahnya. Contoh. Kayak apa ya, mereka tuh suka ribut-ribut sendiri, kayak Antar atletnya? Enggak, sorry, di kepengurusannya. Misalnya kayak Depok nih, misalnya ada kota Depok. Ya. Ada tim namanya Depok FC. Ribut aja di kepengurusannya, ribut. Si ini punya keyakinan ini, si ini punya keyakinan ini. Terus pelatih, pemain mau pindah, nggak boleh. Oh gitu. Diungkit-ungkit balas jasa. Iya. Sumpah, gitu bener-bener digituin kayak ini tim nggak kemana-mana. Ada sebuah turnamen, misal Piala Gubernur kemarin, tim ini nggak ikut. Terus ya si pemain masa iya nggak pengen ikut acara itu, pengen dong ikut turnamen itu. Ada yang nawarin, pengen cabut, nggak boleh. Udah nggak usah, sini aja. Oh ngaco sih. Serius. Kadang diungkit-ungkit kayak dulu kamu zaman ini saya bantu, sekarang udah gini. Lah itu yang menghambat lah. Ya iya, memang itu yang terjadi gitu. Oh ngaco nih. Memang itu yang terjadi, sering gitu. Padahal kalau dilihat dari talentanya ya kita punya 1, 2 atau lumayan banyak lah talenta kita yang bisa. Ya internasional kelas sudah lah. Kayak Zahra sekarang lagi di Osaka dia. Ini mana? Pokoknya di Jepang lah gitu. Lagi trial. Pernah di Eropa juga. Syarika pernah di Eropa juga. Iya benar-benar. Ya bisa kok kita sampai tembus ke internasional kok gitu. Ya sebenarnya bisa aja sih. Tapi kan ya itu tadi kan sesuatu yang Muhammad, karena kadang dari tim lokal aja mau pindah ke sama lokalnya kayak masih jadi perdebatan gitu loh, kayak yang dihalang-halangin, yang ini, yang itu. Yang paling sering yang terjadi di pemain dikunci sih, kayak nggak boleh kemana, kayak ya nggak tahu sih menurut gua kenapa harus dikunci sih. Maksud gua ketika pemain lu bisa ini kan tandanya lu berhasil gitu. Bener. Kayak lu berhasil membina pemain itu, makanya dia diminatin tempat lain. Kalau dia dapat better, kenapa enggak? Kalau mau dikerukungin di situ, lu mau nyari apaan sih gitu sebenarnya? Ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu kan. Ntar main bola sama komunitas diomongin. Kayak ada soalnya dulu pernah Garuda Reject juga pernah ngalamin kayak gitu, kena ribut-ribut sama lokalan, asik lokal pret. Suka ribut-ribut yang gak jelas gitu Bang, dan gue gak ngeladenin, cuma lucu aja gitu, kayak bilangin ya Mas jangan main dulu gitu. Sampai ada yang boleh nggak kalau saya izin dia nggak ikut main dulu. Loh kok minta izin ke saya, lu ngizinin kagak main kesini? Kalau ngizinin ya udah gue nggak mau repot gitu aja. Jadi itu masalah paling mengakar yang ada di kita ya. Iya, karena ketakutannya gak usah ngomongin liga dulu deh, gak usah ngomongin lain dulu deh. Banyak banget. Terus ya belum lagi apa ya, kadang gue ngerasa tuh teman-teman atlet putri itu soal masalah psikisnya nggak diperhatiin banget gitu loh. Padahal vulnerable, agak rentan kan. Karena gue tuh pernah berpikir kan sepak bola wanita ya, ada aspek sepak bola, ada aspek wanita. Jadi ada dua hal yang lo harus memperhatikan. Ini ntar dulu nih, gue disclaimer dulu, ini bukan berarti wanita beda, wanita kurang, enggak ya. Maksud gue ada ini aspek yang harus diperhatikan gitu loh. Karena kan wanita kan ada datang bulan, ada segala macam, dan terus masalah mood juga kan. Gue rasa kadang ada, ya lo kan nggak tahu si putri-putri ini kan punya masalah apa sebelumnya, entah di keluarganya ada masalah, entah berantem sama pacarnya ya kan. Dan itu hal yang harus kita mengerti. Kalau lu cuma kayak profesional dong, ini lagi di sini, nggak usah mikirin pacaran. Jalan keluarnya apa gitu? Jalan keluarnya apa? Kenapa? Kayak diajak duduk, kamu kenapa gini? Oh lagi berantem gini, terus sekarang gimana kondisimu? Kan better kan? Yeah. Gimana kondisimu? Mau latihan dulu nggak hari ini, apa mau istirahat? Karena dia juga pasti akan merasa ke pelatihnya kayak, oh dia ngerti gue, kayak gue harus latihan nih, dia udah ngerti gue. Banyak teman-teman curhat kayak gitu ya? Banyak banget. Kayaknya gue udah ngirim ke lu deh Bang, beberapa titipan boleh lu baca-baca aja Bang. Iya tadi udah sempet dapat spoiler dikit dari Gerardo tentang apa ya, keluh kesal teman-teman di sana. Iya, gue buka kolom question ya, itu question box yang di story IG buat teman-teman nyaut lah, ya ngeluh, nyaut, curhat boleh apapun, nanti kalau memang ada waktunya boleh disampaikan. Tadi udah disinggung sedikit, cuman istirahatnya identitasnya gua rahasiakan. Tadi udah disinggung sedikit, tapi karena mungkin berbahaya akhirnya nggak kita
apa ya nggak kita. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau emang. Tadi gue tanya yang tentang pemain titipan pemain anak emas, lo jawabnya enggak. Kalau itu kan ya lu sampein aja, itu kan mereka yang ngalamin. Kalau gue yang ngomong kan gue nggak tahu. Ya jadi ada beberapa yang mengeluhkan itu, ada yang ngerasa. Nah ini nih kadang-kadang sorry itu sih problemnya cewek juga kayak ngerasanya mereka terlalu touchy ya, gampang. Oh iya benar. Jadi kena kok dia mulus sih, dia anak emas nih gitu. Padahal bisa jadi emang ada aspek lain. Iya gitu benar-benar ya. Ya itu makanya hal yang harus dimengerti dan mungkin hal yang yang harus disampaikan, harus disampaikan dan harus ya maksudnya kualifikasinya gimana ya serba salah juga sih maksudnya. Bener. Kenapa dia kepilih, kenapa dia tidak kepilih gitu. Pernah ada ini sih, gue udah pernah ada cerita gitu. Jadi ada salah satu orang tua pemain dia kecoret dari timnas. Ya. Ini gue nggak apa-apa, gue mau coret dari timnas karena ini cerita positif nih. Terus orang tuanya ngechat gue, Gerardo, aku mau curhat dong. Iya kenapa? Gue bilang ini aku ketolak gini. Terus ya pasti gue nyemangatin. Betul. Ya udah gini aja, coba tante tanya ke pelatihnya, kenapa dicoret? Bilang aja nanti untuk kalau memang ada kekurangan kita ambil buat memperbaiki ke depannya. Ya dia tanya, maksudnya kan jadi enak kita ada komunikasi kan. Gue rasa better gitu ketimbang mungkin untuk pemain-pemain yang lain juga ketika lu nanti kecoret, bolehlah tanya aja kan. Ya, daripada kan lu nyalain keadaan. Jawabannya kan teknis, emang nggak masuk kualifikasi. Enggak, jawab aja apa yang kurangnya ya kualifikasinya Okay. apa, tanya aja gitu. Apa gue passingnya kurang, apa gue kurang cantik kan nggak tahu, ngomong aja gitu. Emang itu ngaruh ya? Gue tahu ya makanya tanya gitu. Enggak, emang harus sih kalau cantik atau enggak sih di timnas? Waduh saya tidak tahu ya. Di kolom netizen ngaruh. Ntar komen aja di kolom netizen. Kalau misalnya pengaruh di pokoknya kalau postingannya yang cakep-cakep pasti banyak tuh. Nah itu yang gue kurang suka juga tuh dari sepak bola. Maksudnya cara kita menanggapi sepak bola wanita. Ini pesan buat teman-teman juga nih. Jadi karena sepak bola itu tuh rentan banget sama seksual harassment. Ya, itu wah parah sumpah gue risih banget dan itu di Garuda Reject gue udah menekankan ke semua anak-anak cowoknya jangan norak kalau ada cewek. Kalau kita sparring ketemu komunitas lain dia bawa gestar yang penampilannya mungkin cakep banget atau gimana, nggak usah bereaksi, no reaction for everything. Itu gue selalu bilang ke anak-anak. Karena apa ya gue itulah. Nah ini mumpung ada channelnya, ada kanalnya. Gue juga nggak suka ketika emang ya kita nonton bola misalnya nonton terus catcalling kiu gitu kan, yang main cewek atau enggak pas kita ikut fan football karena ada si gestarnya si A nih. Bener. Dan punya niat nggak bagus nih misalnya. Gue pengen ikut mabar sama si ini nanti bisa kali nyenggol kayak gitu. Kalau itu ada kan ya? Ada banget. Kalau gue di Garuda Reject tuh sumpah cewek cowok main gue gak akan posting siapa gestarnya siapa ceweknya. Jadi gue mau semua di tim ini tuh setara. Kita mainnya as football player udah gitu aja. Sebagai pemain di lapangan kita sama, gak ada gestar, gak ada yang ini, udah gitu aja. Postingan ya campur-campur aja, gak ada hari ini gestar kecuali event khusus. Misalnya kayak Hanipa pernah bikin charity match ya oke lah charity match Hanipa oke gitu. Kalau gak ada ya udah main bareng aja. Tapi gak bisa dipungkiri Pak, itu jadi interest point di beberapa teman-teman benar komunitas. Ya memang harus diakuin, yang nggak salah. Maksudnya kan setiap komunitas punya ininya masing-masing, jadi nggak masalah menurut gue. Cuma tapi menurut lu salah nggak? Nggak, ya urusan maksudnya kan setiap komunitas punya tujuan dan apa yang ingin dicapai, apa yang ingin dilakukan kan beda-beda. Ya visi timnya, jadi nggak masalah. Semoga niatnya bukan niat yang kurang baik. Iya. Kalau di gue sih makanya intinya gitu, kalau ada apa-apa jangan bereaksi gitu. Karena kadang kan ada beberapa yang emang caper gitu kan. Ya dan gue yakin sih pasti banyak emang yang tadi yang kayaknya apa ya, wah gue mau ikut main bola di sini nih ada si ini nih. Ya sah-sah aja gitu, nggak masalah kalau mau. Tapi kalau niatnya kayak gitu menurut gue nggak bagus Pak. Maksudnya kasihan juga teman-teman. Ya, gue sepak bola cewek yang lagi berkembang. Bener-bener, gue pernah bikin sih intinya postingan di Garuda Reject juga ketika lagi ada isu-isu itu ya. Gue bilang maksudnya ya udah kembali kepada kalian kan udah diberikan akal dan budi untuk menentukan mana yang baik dan buruk kan. Ya itu kan kita nggak bisa kayak, weh bang jangan gitu, weh bang jangan gitu. Kan kita juga rese gitu jadinya kan. Tapi banyak gak sih teman-teman cewek yang teman-teman sepak bola wanita yang curhat masalah ini? Iya. Gue main digodain, Iya biasanya minta foto si cowok, tadi mention di story, si cewek nge-repost dengan ya respect dong. Tapi si cowoknya berlebihan gitu. Itu sering banget terjadi. Tapi ya kembali lagi ke ceweknya, lu nanggepin gak, nanggepin seperlunya gak, apa gimana. Ya rata-rata sih kalau dari teman-teman atlet yang gua kenal gak ada yang nanggepin berlebihan. Karena ya pasti mereka ngerasa risih juga sih. Nah itu pernah beberapa kali gua tegur di Mabol kalau emang lagi ini, kayak waktu itu sempat ada acara Mabol. Ada beberapa pemain putri gua main aja biasa, maksudnya nggak ada kita di Garuda aja nggak ada kita khususin kayak dia lagi dribble bola kita kayak kasih lewat gitu, biarin aja ikut main kayak biasa. Betul. Karena itu cara kita menghargai yang benar kan. Benar. Tapi nggak diambil bor gitu juga nggak ya, maksudnya membiarkan gameplay ini berjalan gitu. Menurut gue ini salah satu faktor yang bisa membuat sepak bola wanita maju sih. Iya, terus kalau kita udah cukup ketika dewasa. yang cewek bola tuh kayak
gitu kayak, iya ayo cantik. Gue langsung merapat. Sumpah, gue minggir kayak, bang suaranya bisa ditahan nggak? Gue bilang, perlu nggak ngeluarin kayak gitu? Tolong ya bang, tolong, sorry, thank you. Udah gue Lu bilang gitu? Iya langsung diem. Kayak Benteng Takeshi, ayo manis, bisa manis Iya gitu. kayak, maksud gue kenapa sih, kenapa harus keluar gitu? Bener. Kayak gue selalu bertanya kayak kalau gue ngobrol sama Garuda Reject tuh kayak, why, kenapa lu harus lakuin gitu? Bener, gue kalau main bola gak ayo ganteng, bisa ganteng gak? Iya, nggak gitu Nggak kan ya, main gitu. bola yang kagak. Ayo jelek gitu. Nah, udah ternyata gak berasa udah cukup panjang juga nih kita Oh, serius ngobrol nih? banyak nih. Part 2 bang, part 2. Part 2. Masih ada yang mau samain kan nih? Apa Kalau ya? tentang sepak bola kita udah bahas tadi mulai dari root cause-nya kenapa emang sampai sekarang mungkin menurut lo nggak berkembang. Gue juga udah nyampein opini gue terkait liga, timnas cewek, macam-macam lah tentang sepak bola itu udah kita bahas gitu. Nah, lu punya pesan-pesan nggak buat teman-teman, baik teman-teman yang emang menggeluti dunia sepak bola wanita atau mungkin atletnya sendiri? Mungkin gitu. gue kalau buat teman-teman atlet ya, gue ingin menyampaikan soal, karena kalau ada yang gue lihat tuh di beberapa postingan kalian tuh suka nyalain keadaan. Gue nilainya begitu. Kayak misalnya entah lagi kalah, entah lagi mungkin tidak terpilih. Menurut gue adalah better kalau hal-hal seperti itu nggak usah diupload ke story gitu. Iya kan, karena apapun itu kekecewaannya disimpan di dalam kalian aja atau sharing ke yang punya profesi yang sama, jangan disebar ke publik. Nah, daripada jangan nyalain keadaan, lebih baik kalian kayak cari tahu nih struggle-nya di mana, apa yang harus gue benerin. Kira-kira kemarin kalau gue kecoret, gue ada yang kurang nggak ya, atau bertanya ke pelatih pun nggak masalah. Baru di sini salahnya, oke, berarti next gue harus kayak gini, daripada nyalain keadaan terus. Karena kalau nyalain keadaan terus ya keadaan sepak bola kan emang begini. Yang cowok pun begitu kan, yang cowok pun parah. Ukurannya gitu, yang cowok parah. Apalagi lu yang putri, jangan kaget kalau nanti banyak event di cancel, timnas nggak berangkat. Itu udah hal-hal yang pasti lu temuin gitu. Caranya gimana ya? Kadang gue bilang pernah ke mereka ketika gue lagi ngobrol-ngobrol kayak, makanya lu harus siap punya plan cadangan. Second plan bener. Lu punya bakat lain, jangan ditinggalin. Lu masih sempat sekolahnya jangan ditinggalin. Karena ya sepak bola kita ya begitu kondisinya. Gitu. Jadi sebenarnya pembenaran juga sih buat teman-teman yang mungkin pesepak bola wanita yang followersnya banyak, ya udah nggak apa-apa. Iya bener, iya nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa itu jadi lu jadiin cara lo nyari uang. Bener. Second plan lo kalau emang ternyata sepak bola wanita nggak bisa diandelin. Bener. Terus plus belajar public speaking. Nah, penting. Hati-hati di depan kamera. Jangan sampai ya lagi di depan kamera. Iya nggak tahu sih ya. Iya mungkin dia kepilih karena gini kan nggak enak gitu. Ya maksudnya ya gitulah better lah itu. Plan cadangan tadi kalau lu punya bakat lain, punya interest lain ya nggak masalah diinin bareng-bareng gitu. Terus kalau seandainya lu ada di circle sepak bola yang toksik, kalau punya kesempatan cabut dari situ buruan cabut, jangan kelamaan di situ. Yang udah gue pernah banyak yang curhat karena udah keburu ketuaan, nggak bisa kerja, nggak sekolah dan segala macam. Akhirnya bingung mau ngapain, dia baru bisa cabut setelah umur segitu gitu. Udah terlalu terlambat ya. Udah terlalu terlambat. Jadi ketika lu sadar circle toksik, buruan cabut, jangan lama-lama di situ. Kalau lu masih memang mau better karir gitu, ya udah gitu aja sih Pak. Nah, terakhir sebagai orang yang terlibat di industri sepak bola wanita lah gue bilangnya lah. Gitu. Apa harapan lu buat sepak bola wanita Indonesia? Ya, yang pasti sama kayak netizen umum, supaya lebih baik lagi, mungkin lebih diperhatikan lagi, dan ya jangan, untuk para stakeholder jangan egois masing-masing kayaknya. Pikirin juga kadang perasaan pemain dan lebih ngerti juga ke pemain lah, kayak ya mereka kan juga wanita gitu, maksudnya manusia dan wanita, kayak ada beberapa hal yang kalian juga harus paham gitu. Ntar kalau gini kan stereotip semua cowok sama aja, jadi beneran gitu. Semua cowok sama aja, kan kadang cewek gitu loh bang, sumpah gue pernah nemuin lagi ada apa gitu, semua cowok sama aja, nggak cowok gua, nggak bokap gua, nggak pelatih gua, ayo. Tapi kan stakeholder belum tentu cowok, ada yang cewek pemilik klub, ada cewek. Ada kan ya? Iya ada, ya gitu dah pokoknya gitu deh. Tapi dengan resource yang ada sekarang, pemain, kondisi sekarang, sama stakeholder, federasi sekarang, lo yakin gak sih bisa lebih baik? Ya yakin aja. Udah sejalan belum? Kan itu masalahnya. Yakin aja. Tapi udah sejalan atau belum? Itu maksudnya gimana? Ya untuk lebih baik ya mungkin aja. Lebih baik kan gak harus 100%, bisa aja 1%, 2%. Kalau gue sih gak yakin sebelum dibuktikan. Karena ya gak ada will-nya sih. Maksud gue kalau ada will-nya ya dong dikasih kesempatan buat teman-teman. Iya gitu. Sih, benar juga sih. Ya, aduh anjir capek banget kalau ngomongin sepak bola cewek. Kalau julid nggak habis-habis anjir ya. Gitulah pokoknya. Prihatin. Pesan deh buat teman-teman yang masih berkecimpung sekarang di sepak bola wanita, yang cewek-cewek. Lu kalau misalnya lu adalah kakak dari semua atlet sepak bola wanita, lu mesti mau titip pesan apa buat adik-adik lu? Adik-adik, saya tunggu di Garuda Reject ya.
Semua akan reject pada saatnya. Hah, gitu? Lah iya dong. Kok gitu? Iyalah. Kenapa? Ya pasti akan reject lah Iya kan. kalau misalnya udah pensiun gitu. Enggak, tersisi. Sedih sih. Lah, ya emang iya. Lu tadi tahu nggak ada kiper timnas namanya Adinda Citra? Adinda Citra. Tahu nggak? Enggak. Nggak tahu kan, ya udah tersisi. Ya guanya kan, Udah salah caps. guanya bukan salah. Ya nggak dianya. apa-apa, nggak salah. Maksudnya gue kasih tahu aja gitu ya. Ya kalau gue sih berharap ya, kalau dari gue pribadi berharap ya ini lebih diperhatikan lah gitu. Iya, diperhatikan. Karena ada banyak lah, bukan beberapa, ada banyak anak-anak bangsa yang akhirnya menaruh mimpinya di sini, Iya, benar, menaruh benar. hidupnya di sini. Iya, Mereka benar. berharap ini bisa jadi penghidupannya mereka. Benar. Mereka bisa berharap bahwa ini adalah mata pencaharian mereka. Iya benar, dan apalagi buat teman-teman putri yang aktif di sosmed tuh kadang mungkin harus sadar ya kalau bahwa lu udah jadi role model. Nah pasti di suatu daerah di Indonesia ini mungkin ada yang pengen jadi kayak lu dan tingkah laku lu mungkin akan ditiru. Jadi Betul. ya better ya kasih, ya gimana ya, Contoh Aduh, yang susah baik. banget jelasinnya ya, contoh yang baik ya. Karena gue pernah bilang karena tanggung jawab pemain bola itu ada 3. Tanggung jawab sama diri sendiri, tanggung jawab profesi, sama tanggung jawab berbangsa bernegara. Tanggung jawab diri sendiri itu ya soal lu menjaga pola makan, lu latihan, lu tahu ini harus dilakuin, ini nggak harus dilakuin. Tanggung jawab profesi itu ketika lu udah jadi influencer, lu harus tahu bahwa ada orang yang ngikutin lu dan Betul. memperhatikan lu. Maka lu harus lebih aware sama hal itu gitu kan. Dalam lu ngepost, ketika nanti dikritik, mana yang harus lu jawab, mana yang harus lu nggak jawab, mana reaksi yang harus dikeluarkan, mana yang nggak harus di publik. Sama tanggung jawab berbangsa dan bernegara. Ketika lu udah kepanggil timnas, berarti lu punya tanggung jawab yang lebih. Ketika masuk timnas, itu tanggung jawab menurut gua, bukan prestasi. Prestasi itu ketika timnas lu dapat gelar. Benar. Yoi, bener nggak? Keren. Bener. Setuju gue. Iya kan, kadang suka gitu. Prestasinya apa masuk timnas? Oh ya masuk timnas mah Bukan tanggung prestasi. jawab. Tanggung jawab lu dipanggil, lu punya tanggung jawab. Prestasi lu nanti kalau timnasnya dapat prestasi begitu. Bener. Yoi, keren gak gue? Pokoknya itu teman-teman semua, gue yakin semua yang nonton ini berharap sepak bola wanita Indonesia pasti lebih baik. Caranya ya teman-teman sepak bola, teman-teman atletnya berbuat lebih baik lagi, latihan lebih rajin lagi, fokus juga. Terus kita nih yang penonton, penikmat, pemerhati juga memperbaiki diri lah. Jangan terlalu menjudge mereka. Oh selebgram, cuma model cakep doang. Terus di pas nonton juga tadi ada apa ya? Mungkin perlakuan yang kurang. Bener-bener. Kayak dulu tuh bang, yang itu banget tuh yang anjir postingan gue viral yang dokter tim Bali United yang lawan Barca. Benar. Ya itu kan Yang di tweet. Habis itu besokannya tuh kayak bertanya kenapa sih? Harus kenapa? Itu kan cuma dokter yang mengobati pemain gitu kayak akhirnya ditegur kan, besokannya udah nggak ada lagi kan. Bener. Pas lawan Bali lawan Barca gue nonton, dokternya masuk udah sempat ada sih gitu. Langsung tuh dari announcernya bilang kayak mohon untuk menahan hal-hal yang tidak perlu. Perilaku Anda menunjukkan kualitas diri Anda. Langsung diem. Setelahnya dokternya masuk, udah diem. Gue pikir, lah bisa kan diem? Bisa kan diem? Udah kan kayak gini kan, selesai kan? Gak harus ada kayak why gitu. Ya itu kita harus belajar lah. Dan semoga proses belajar itu akan terus membaik lah gitu. Iya, benar. Nah satu lagi pesan juga buat teman-teman, buat bapak ibu yang ada di federasi, yang mungkin punya stakeholder lah pokoknya lah, bahwa banyak nih anak-anak bangsa yang menitipkan karirnya di sini, menitipkan masa depannya di sini, mbok dipikirkan gitu. Karena bapak ibu udah memilih jalan ini, mau ngurusin kita punya nih, tanggung jawab, punya tanggung jawab kan. Ini bukan kita yang meminta, tapi bapak ibu yang memilih kan. Betul. Untuk jadi exco di federasi, untuk jadi ketua umum bukan kita minta loh, bapak ibu yang memilih gitu. Konsekuensinya adalah ya tolong dimanfaatkan semaksimal mungkin. Iya, Privilege ini kan, kalau gue sih bilang privilege. Kalau gue bisa jadi ketua umum PSSI dan gue bisa memperbaiki, mungkin gue coba bantu perbaiki. Kan privilege dong. Nah, yang dari federasi sekarang SBWI, ini jangan jadi second citizen kali ya. Warga negara kelas 2 yang nggak terlalu diperhatikan, bahwa sepak bola kita juga punya potensi yang bagus. Betul. Dan ya tadi yang gue bilang banyak talenta yang ternyata bisa go internasional. Pokoknya kita berdoa semoga sepak bola wanita bisa lebih baik lagi. Iya, ini gue mau nambahin nih bang, boleh dikit closing nih. Silakan. Biasanya nih sepak bola wanita nih lebih ribet daripada cowok. Apanya yang ribet? Ribet nih dalam arti ini kita ngomong gini, ntar pasti banyak yang gitu. Kalau cowok kan ya udah dia punya opini. Sepak bola cowok gitu, udah dia punya opini, dia punya opini. Kali ini enggak nih. Ntar mungkin beberapa stakeholder terdekat bakal nggak gitu ya gitu. Ya nggak apa-apa lah. Kan ini opini orang ya, maksud gue. Iya, makanya itu kadang salah satu yang sulit di sepak bola putri gitu. Ya orang mau ngasih opini ya udah biarin. Bener. Jadi. Karena yang udah terjadi udah gitu kayak tahu apa kamu? Saya udah lama di sepak bola putri. Kalau kata gitu? teman, iya kalau kata teman gue udah lama begini-gini aja. Lu bego berarti. Kalau ada yang komen begitu berarti bego ya. Iya berarti gitu ya. Gini aja saya udah lama, gini kamu tahu aja. apa? Oh udah lama gini-gini aja. Oh, Gak apa-apa dok, berarti kan bukti bahwa mereka
Ya nggak tahu sih masih mau itu udah berebut atau bukti enggak nyata gitu. dari yang gue ceritain tadi kan. Tuh kan bener udah gitu aja kalau gini. Oh iya, bener. Begini-gini. Tuh kan. Orang lama Nggak mah jadi emang. komen jadinya dia. Iya, orang lama ya orang lama. Nggak jadi komen nanti. Diri giniin sih udah di disclaimer gitu. Yaudah. Pokoknya gue pengen banget suatu saat kita bisa ngeliat timnas putri kita angkat piala lah gitu. Iya, amin. Ya di era, ya semoga eranya kita masih bisa nonton lah. Syukur-syukur Iya, bisa nonton di Syukur-syukur masih bisa nonton. Piala Dunia lah gitu ya. Ntar kayak Jamus sudah jadi legend. Baru nembus. Udah gak main lagi. Iya, udah jadi legend. Nah gitulah pokoknya intinya semoga sepak bola wanita lebih baik lagi dan keseluruhan lah futsal kita Betul, lebih baik lagi, sepak bola kita lebih baik Olahraga lagi. Indonesia Olahraga lebih Indonesia baik lebih baik lagi. Di SEA Games juga kemarin kan tadi basket putri dapat Yoi, emas. medali Gokil emas. kan walaupun kemarin ya kita gak ikut yang sepak bolanya yang cewek. Iya. Gak ada. Nggak ikut. Ada mengundurkan diri. Dia tuh ini Bang emang nggak ikut dari awal. Oh. Terus kesalahannya si Kamboja, nama Indonesia masih diundi. Oh, gue pikir karena wah abis drawing lawannya berat-berat nih, mundur gitu. Mungkin memang itu alasannya. Gak beres-beres kalau Iya, malu bahas makanya ini. dibilangin, Kita gak bahas bisa. off air aja ya, nanti di Boleh, pas boleh. udah kamera mati akan lebih seru pembahasannya. Ya udah, ayo datang ke Top Score sekarang. Oh, nggak bisa sekarang Nggak ini bisa dong. tayangnya udah lewat ya. Pokoknya lu boleh kasih informasi buat Garuda Reject yang mau join silakan. Garuda Reject sebenarnya tidak membuka Oh, gitu? penerimaan member ya. Kita Oh. pakai member reguler, tapi ada beberapa sesi yang open public. Oke. Nah, lu bisa join dan itu pun nggak dibuka banyak-banyak. Mungkin kayak 6, 10 gitu-gitu doang. Pokoknya follow aja ya akunnya. Nanti mainnya bareng sama anak-anak. Jadi kan ada nih dibuka follower satu tim. Ini enggak. Kita join, makanya kita nggak buka banyak-banyak. Pokoknya ini Garuda Reject itu sebenarnya nggak terbuka untuk umum ya. Mungkin lebih Iya, selektif nggak. lagi ya. Iya, karena ini Biar Bang gua ada lebih ke filter kali ya. pertama lebih ke filter karena pernah kejadian yang enggak Ya. di dulu. Terus juga kemudian jadi gini, gue tuh pengen ngebuat ada identitasnya aja. Kita kayak punya filosofi Garuda oke. Reject gitu kayak kan ada nih tongkrongan kayak dia mah kalau anak situ memang gitu. Gue pengen bikin kayak gitu, Oh, gitu. tapi dengan hal yang baik. Positif. Nah, supaya gue mikir gini, kadang kan ada komunitas pendiri ya misalnya bersepuluh pendirinya. Lama-lama pemain jago masuk malah komunitas tergusur. Nah, gue nggak mau kayak gitu. Gue mau jadi gini, ketika gue bikin Garuda Reject, pondasinya dulu ada, baru open for public. Oke. Jadi orang yang masuk itu ngikutin kita, bukan kita ngikutin orang masuk. Itu gitu. kayak di komunitas mana ya? Gak beres-beres Ya tadi. udah, pokoknya gitu, intinya gitu aja. Oke, ya. sekali lagi thank you Gerardo Gusti. Buat teman-teman yang mau kenal beliau lebih jauh, kayaknya asik nih. Beliau kan Wih. sehari-hari juga jadi caster. Lu follow aja akun Instagramnya, nanti kita sematkan di sini. Gerardo Gusti. Banyak info-info menarik dari beliau nanti nih. Lucu orangnya. Lu stand up comedy kan nih? Dulu pernah, Sekarang enggak. pernah. Ketika tidak main bola itu enggak kecoret-coret timnas itu gue stand up. Oke. Nah, gue berdoa semoga karir lo lebih lancar lagi. Amin, Banyak amin. job-job jadi caster dan Amin. semoga cita-cita lo jadi sportcaster khusus sepak bola wanita tercapai. Asik. Amin sekali. Sekali lagi thank you bro. Thank you Sehat banyak. selalu. Terima Makasih udah kasih. datang di Thank you, Top Score thank TV. you. Thank you, Top Score. Sampai ketemu lagi. Buat teman-teman sekalian, sama-sama kita berdoa semoga sepak bola wanita lebih baik lagi. Lo boleh tulis di kolom komentar harapan lo tentang sepak bola wanita, atau mungkin segala keluh kesah boleh sampaikan di sini, atau mungkin lo mau usul kita undang siapa lagi nanti di kemudian hari, boleh aja ditulis di kolom komentar. Sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Saksikan podcast kita selanjutnya dan jangan lupa subscribe channel Top Score TV. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantops. Selamat datang di Top Score. Cari sepatu apa?